Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang sama-sama kita cintai. Kembali kita berjumpa dalam media Pojok Syariah. Ini series yang keempat yang sudah kita laksanakan, dan hari ini kita akan mengangkatkan tema terkait dengan KRIS, alat pembayaran kekinian yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha, UMKM untuk bisa memperlancar proses pembayaran di merchant usahanya. Nah, hadir nanti bersama kita Ibu Susan Haifa yang akan memberikan materi. Kita akan coba singkat saja. Ini alhamdulillah banyak yang bergabung. Ini ada dari Banjarbaru, ada yang dari luar kota juga, dari luar provinsi juga yang ikut. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat informasi pada Bapak Ibu terkait dengan proses kris ini. Nah, jadi untuk mengawali kegiatan, kita minta opening speech dari pemimpin cabang Bank Nagari Cabang Syariah Padang pada Bapak Heri Fitrianto. Kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Pak Rifka? Pas, mantap Pak Heri. Oke, baik. Mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana kita masih diberikan ya kesehatan, kemudahan, kemudian juga berbagai hal sehingga kita bisa sama-sama berjumpa dalam forum Pojok Syariah 4 ini. Kemudian juga mari sama-sama kita haturkan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya dalam Pojok Syariah 4 ini. Kali ini kita akan mengangkat topik pembayaran kekinian ya, yang saat ini sedang tren di Indonesia, di Sumatera Barat, dan di kota-kota maupun di pedesaan. Sudah merambah juga sampai dengan pedesaan-pedesaan di seluruh wilayah Sumatera Barat. Bapak Ibu semuanya, kami dari Bank Nagari Cabang Syariah Padang ingin menyampaikan beberapa hal dalam kegiatan ini, bahwa Bank Nagari Syariah sebagai unit usaha dari Bank Nagari juga mengadopsi, juga memiliki teknologi ini, juga bisa melayani Bapak Ibu semuanya untuk menjadi merchant kris di seluruh wilayah kerja Bank Nagari Cabang Syariah Padang. Demikian juga Bapak Ibu semuanya yang menginginkan ya itu rekeningnya adalah rekening syariah, juga sebenarnya bisa dilayani di seluruh Sumatera Barat, baik itu di cabang maupun cabang konvensional maupun cabang maupun cabang syariah di seluruh Sumatera Barat. Bapak Ibu semuanya, kami mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, tentunya kegiatan ini dapat lebih memperluas wawasan kita tentang KRIS, Quick Response Indonesia Standar, bahwa KRIS juga telah ada di Bank Nagari, termasuk di Bank Nagari Syariah. Artinya Bank Nagari Syariah juga sama dengan bank konvensional syariah, teknologinya dalam KRIS. Ya. Bapak Ibu semuanya, kami mengharapkan Bapak Ibu semuanya juga memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan informasi. Kemudian juga Bapak Ibu semuanya dapat menularkan dan menyampaikan informasi ini kepada siapapun, di kiri kanannya, sahabat, saudara, famili, dan semuanya. Dan tentunya pada akhirnya kita menginginkan Bapak Ibu semuanya juga dapat menikmati atau memperoleh layanan kris ini untuk usaha Bapak Ibu semuanya, baik itu di toko maupun di hal-hal lainnya, seperti juga di masjid, musola, tempat ibadah, kemudian juga di lembaga-lembaga sosial, serta hal-hal lainnya yang mungkin bisa terjangkau oleh layanan kris ini untuk mempermudah sistem pembayaran Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja, tidak berpanjang, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan juga kepada panitia. Kita berharap acara ini sukses dan mudah-mudahan Bank Nagari Syariah semakin besar, semakin jaya di wilayah Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri sudah memberikan kata pembukaan bagi kita untuk kegiatan pada hari ini. Pak Eri juga sudah menyiapkan, ini ada beberapa hadiah yang akan kita berikan nanti kepada beberapa peserta Zoom yang aktif, yang menghangatkan suasana Zoom ini. Kita akan berikan hadiah. Nanti ada voucher di merchant kris kita Segeh Covesius, itu adanya di dekat Masjid Raya Sumbar. Ada lokasi ini sudah menjadi merchant kris kita, dan juga tentunya ada beberapa merchandise yang juga akan kita siapkan bagi peserta Zoom Projok Syariah keempat yang hadir hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai, kita akan sampaikan. Ini ada sedikit saja materinya. Kita berharap nanti ada diskusi yang bisa kita bangun, dan Bapak Ibu yang sudah mau bertanya, mungkin sudah mendapatkan informasi sedikit terkait dengan kris ini, silakan masuk ke pojok chat, silakan bikin pertanyaannya, nanti insya Allah kita akan jawab. Nah, tentunya juga nanti disiapkan yang mau bertanya, raise hand juga akan kita jawab semaksimal mungkin. Intinya Bapak Ibu yang memiliki usaha, kita hadir di pojok syariah keempat ini memang dalam rangka memberikan informasi terkait dengan proses-proses bagaimana Bapak Ibu bisa menghadirkan alat pembayaran digital di tempat usaha Bapak Ibu. Baik, tidak memperpanjang waktu, kita persilakan langsung pada Ibu Susan Haifa untuk bisa memberikan materinya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kali ini kami sedikit akan menjelaskan mengenai, mohon maaf sebelumnya saya copot masker dulu. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai metode pembayaran kekinian yang sekarang ini memang sangat dibutuhkan di dunia digitalisasi seperti saat ini. Mungkin sedikit saya akan share mengenai PowerPoint-nya, yaitu adalah cara pembayaran kekinian akan memudahkan transaksi usaha Anda. Nah, kita tahu ada pun beberapa materi yang akan kami bahas di Zoom meeting kali ini adalah yang pertama, apa sih itu tren pembayarannya, kemudian pembayaran dengan tren pembayaran itu kami mengenalkan nanti yang namanya kris, apa itu pembayaran dengan kris, kemudian skema kris itu seperti apa, kemudian demonya dan layanan kris untuk usaha, terutama sesuai dengan tema kita kali ini adalah usaha UMKM. Nah, ini adalah tren pembayaran. Nah, kita tahu di dunia saat ini nih semuanya sudah serba digital. Jadi even buat kita buat beli makan, kita beli tiket pesawat, atau buat kita beli belanja bulanan ke pasar, semuanya itu sudah serba digital. Banyak aplikasi bermunculan seperti terlihat di gambar, di PowerPoint itu ada Instagram, Traveloka, semuanya berbasis online. Nah, tentunya jika kita mau menggunakan aplikasi tersebut, kita juga butuh sistem pembayaran yang juga online. Nah, selanjutnya, digitalisasi ini telah merevolusi hampir seluruh sendi kehidupan. Kita bisa lihat sendiri dari sisi rumah tangga itu banyak aplikasi seperti GoFood, kemudian juga ada GoClean, GoMassage, kemudian ada Bukalapak, dan dari sisi transportasi itu ada GoCar, GrabCar. Dari sisi usaha ada Investfree, Modalku, dan macam-macam aplikasi yang berbasis online. Nah, semuanya ini tentunya sangat membutuhkan sistem pembayaran yang juga online. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka muncullah populasi baru atau kultur baru yang mana segala sesuatunya itu membutuhkan segala yang mobile, kemudian personalized, kemudian bisa diakses 24 jam, bahkan ketika malam ataupun pagi ketika kita sedang, yang seharusnya di jam-jam istirahat, kemudian juga membutuhkan akses yang affordable, seamless, juga cepat, transparan, dan aman. Selanjutnya,
Nah, ini adalah beberapa survei, salah satunya yang saya ambil sumbernya dari Accenture tahun 2015. Di sini ini dijelaskan bahwa nasabah itu sudah hampir sedikit sekali yang ke bank. Mereka lebih memilih untuk bertransaksi melalui internet banking dan juga melalui, kalau dari survei yang untuk Indonesia sendiri, itu menggunakan cash machine atau ATM. Selanjutnya, nah, dengan dilatar belakangi oleh masalah-masalah tersebut, di sini saya akan mengenalkan dan kami akan mengenalkan metode pembayaran kekinian yang kami kenal dengan pembayaran kris. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih bingung kris itu seperti apa sih? Karena beberapa banyak yang mau tahu bagaimana sih menggunakan kris. Nah, sebenarnya kris itu adalah berasal dari QR code, yaitu kode 2 dimensi yang terdiri atas menanda 3 pola persegi pada sudut kiri bawah dan sudut kanan atas dan sudut kiri atas. Dan sudut kanan atas yang memiliki model hitam berupa persegi, titik atau piksel yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran melalui pemindaian. Nah, untuk kris sendiri itu singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, yang mana standar pembayaran ini telah ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. Ini berdasarkan PADG nomor 21 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran yang mulai launching di 16 Agustus 2019. Untuk penyelenggara KRIS sendiri yang ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama, lembaga standar, yaitu ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Yang kedua, pihak pemrosesan transaksi KRIS, ada dari PJSP, penyelenggara jasa keuangan, kemudian dari lembaga switching, kemudian merchant agregator, dan yang keempat adalah pengelola NMR. Nah, pihak pelaksananya adalah yang pertama pedagang, merchant, atau yang biasa kita sebut para penjual ataupun UMKM yang nanti akan kita terbitkan krisnya, dan yang kedua adalah pengguna kris atau nasabah yang nanti akan nge-scan kris dari merchant tersebut. Nah, apa sih manfaat kris itu? Manfaat kris itu yang pertama, transaksinya dilakukan dengan mudah, aman dalam satu genggaman. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot bawa uang, cukup bawa handphone, kita tinggal scan barcode merchantnya dan semua transaksi bisa langsung oke, hanya dalam waktu yang singkat dan real time. Jadi itu sangat gampang sekali. Kemudian juga aman karena kita tidak perlu membawa uang tunai, jadi menghindari copet, menghindari kekhawatiran akan adanya uang palsu, dan juga nggak perlu khawatir dompet tercecer atau bawa uang banyak dan hal-hal sejenis itu. Kemudian juga apalagi manfaat kris efisien, yaitu satu kode untuk semua aplikasi. Jadi kalau dulu kris barcode ini masing-masing aplikasi menerbitkan satu barcode, tapi sejak adanya kris, satu barcode bisa dipergunakan untuk semua aplikasi yang terdaftar dan memperoleh izin dari Bank Indonesia. Seperti di kami, Bank Nagari telah mengeluarkan kris, kemudian juga ada Gojek, OVO, dan Dana. Kemudian apalagi manfaatnya, yaitu lancar. Lancar maksudnya adalah transaksi berlangsung dengan cepat dan seketika. Jadi real time, ketika nasabah men-scan barcode-nya merchant, itu otomatis uang yang ada di nasabah itu sudah langsung pindah ke rekening merchant. Jadi itu langsung seketika dan real time dan gampang sekali. Selanjutnya, adapun skema layanan kris ini adalah, jadi kris itu skemanya ada 2. Yang pertama, Merchant Presented Model atau MPM, yaitu atau biasa juga disebut push payment. Maksudnya di sini adalah merchant memperlihatkan barcode yang mereka punya, kemudian nasabah nge-scan barcode tersebut. Kemudian juga ada satu lagi Customer Presented Model atau CPM, full payment, yang mana nanti merchant nge-scan dari barcode atau QR code yang dipunya oleh nasabah. Jadi ada 2 jenis. Nah, berikut saya jelaskan alur atau proses dari transaksi kris atau MPN ini. Yang pertama, nasabah atau pengguna nge-scan krisnya merchant, kemudian hasil scan itu dikirim secara authorization request ke pihak issuer, nanti melalui lembaga switching prima disampaikan ke acquirer atau penerbit merchantnya,
sehingga nanti transaksi bisa connect dan langsung terbaca sukses di aplikasi yang dimiliki merchant. Selanjutnya, nah ini adalah contoh demo dari step-step kita menggunakan QRIS. Nah, yang pertama kalau kita yang pengguna Bank Nagari, kita bisa login ke aplikasi mobile banking Bank Nagari. Kemudian kita scan barcode yang ada, baik itu barcode dari mana saja, ataupun kalau kita nggak punya mobile banking Bank Nagari, kita bisa scan melalui aplikasi kayak GoPay, OVO, dan Dana. Nah, kemudian masukkan nominal pembayaran, misalnya pembayarannya 5.000 kah, 10.000 kah, maksimal untuk sekali scan itu adalah 5 juta per transaksi. Nah, kemudian jika telah selesai, masukkan PIN untuk transaksi, dan transaksi selesai. Secara real time, uang akan berpindah dari rekening nasabah atau rekening customer ke rekening merchant. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan layanan QRIS untuk usaha. Sangat gampang sekali untuk memiliki QRIS bagi para usaha ataupun UMKM yang mungkin nanti akan berminat untuk membuka QRIS. Yang pertama, cukup fotokopi KTP pemilik usaha, kemudian membuka rekening tabungan atau giro untuk rekening penampungan bagi hasil. Dan kalau sudah punya, jadi tinggal fotokopi KTP. Dan yang terakhir adalah melengkapi formulir permohonan merchant yang disediakan oleh bank. Jadi cukup simpel, dan prosesnya juga kita daftarkan sekarang, besok sudah langsung keluar QRIS-nya. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh dari merchant-merchant, beberapa foto dari merchant yang telah kerjasama dengan kita, dan rata-rata juga transaksi melalui QRIS itu sangat membantu, karena untuk yang UMKM itu sangat dimudahkan untuk dari nasabah yang nge-scan dari bank lain, mobile banking lain, atau aplikasi itu gratis dan tidak ada biaya. Dan langsung masuk ke rekening UMKM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita bisa nanti lanjut ke sesi tanya jawab atau bisa lebih baiknya lebih diskusi setelah ini. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susan Haifa sudah memberikan sedikit materinya. Jadi ini sengaja sedikit Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu penasaran dan muncul pertanyaan. Nah, kita tunggu ini pertanyaannya. Mungkin tambahan informasi, Bank Nagari ini menjadi bank BPD ketiga di seluruh Indonesia yang diberikan izin QRIS. Jadi kita ini sangat luar biasa, Bank Nagari menjadi bank BPD ketiga yang diberikan izin untuk menyelenggarakan QRIS ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita menopang beberapa usaha-usaha UMKM untuk bisa menghadirkan alat pembayaran digital ini. Insya Allah sudah, kalau Bapak Ibu pergi ke toko-toko, ke kedai, ke beberapa tempat di pasaraya ataupun di pasar-pasar satelit, itu insya Allah sudah ada QRIS-QRIS yang sudah kita siapkan. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini, yang ingin usahanya kita branding sebagai alat pembayaran digitalnya, nanti kita akan siapkan, kita akan hadir. Di ruang chat kita sudah siapkan link absensinya. Silakan Bapak Ibu yang mau mengisikan nanti siapa yang akan kita akses untuk membuatkan sistem aplikasi digitalnya, nanti akan kita segerakan untuk hadir ke tempat usaha Bapak Ibu. Silakan sebagai pembukaan tadi Bu Susan sudah menyampaikan beberapa materi. Di ruang chat sudah ada beberapa pertanyaan. Kita coba jawab dulu yang di ruang pertanyaan. Ini dari Pak Haji Arbert Batubara. Kami sebagai pelaku usaha, pengguna QRIS, biaya-biaya apa yang menjadi beban kami dari fasilitas dan fasilitas apa yang diberikan Bank Nagari pada usaha kami. Ini pakai dalam kurung ini, spanduk dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian Pak Arbet ini melanjutkan juga, ini sebelum ke Erwan Putra, persyaratan pembukaan QRIS Bank Nagari apa saja Bu Susan? Silakan Bu Susan, ini ada dua pertanyaan dari Pak Haji Arbert Batubara ini. Oke, terima kasih Pak Albert. Yaitu pertanyaannya, kami selaku pelaku usaha, biaya-biaya apa aja menjadi beban kami.
Nah, kalau untuk beban biaya, Pak, jadi untuk UMKM sendiri, peraturan dari BI-nya itu memang tidak ada biaya. Harusnya untuk beberapa merchant reguler itu ada biaya sebesar 0,7%, tapi kalau untuk pelaku UMKM biasanya memang digratiskan biaya. Selama terutama untuk masa pandemi COVID-19 ini tidak ada biaya sama sekali, dan dan sebenarnya ini diuntungkan, Pak. Jadi misalnya ada customer Bapak nih yang mau scan barcode Bapak, biasanya kan customer biasanya kalau transfer antar bank ada biaya 6.500. Nah, kalau dengan adanya scan barcode itu sebenarnya udah nggak ada biaya lagi. Itu jadi customer diuntungkan, di merchant-nya juga diuntungkan. Dan selanjutnya pertanyaannya adalah persyaratan pembukaan kris Bank Nagari apa aja? Persyaratannya juga cukup gampang. Yang pertama fotokopi KTP pemilik usaha, yang kedua membuka rekening di Bank Nagari, baik itu rekening tabungan atau rekening giro, dan yang terakhir adalah mengisi belangko permohonan kris tadi. Nanti kami dari Bank Nagari biasa menyediakan bisa soft copy dari barcode krisnya, kemudian juga kami biasanya mencetakkan barcode krisnya beserta akriliknya. Terkadang juga kita juga membuatkan banner untuk pelaku usaha, jadi tergantung usahanya dan tergantung model apa yang kita inginkan nanti dengan usahawan, kita biasanya bikin banner atau kita bikin akrilik saja, tergantung nanti Pak ini di lapangan seperti apanya. Baik, langsung Bu Susan, ini Pak Erwan Putra ini bertanya terkait dengan beliau sudah punya kris dengan bank lain, apakah bisa dibuat di Bank Nagari? Gimana Ibu Susan? Terima kasih pertanyaannya Pak Erwan. Pada dasarnya sebenarnya kris ini dimunculkan memang satu barcode untuk semua. Tapi kalau Bapak sudah punya di bank lain, bisa dibikinkan di Bank Nagari. Tapi nanti biasanya terkendala di transfer untuk pembayarannya Pak. Biasanya kalau Bapak terdaftar di rekening awal, rekeningnya misalnya di bank tertentu, nanti kalau misalnya yang scan dari bank tersebut biasanya masuk di bank yang paling atas. Seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan mungkin saya tambah Bu Susan. Jadi kalau nanti ini Pak Erwan, ya udah saya tutup nih rekening yang dulu gitu. Saya pengennya tetap Bank Nagari gitu. Saya tutup rekening dulu, saya mau mendaftar krisnya Bank Nagari, itu bisa nggak? Bisa, kecuali kalau Bapak tutup yang kris di bank yang sebelumnya, nanti otomatis bisa masuk langsung ke Bank Nagari. Oke, begitu Pak Erwan. Kita langsung masuk ini Pak Overson Oscar. Nah, izin bagaimana pembuatan kris pada merchant menengah seperti swalayan, SPBU atau lainnya, di mana kasirnya bukan yang pemilik merchant. Pertanyaannya apakah usaha Bank Nagari Syariah agar bisa kasir yang notabene-nya bukan pemilik tersebut tapi dapat menerbitkan bil sebagai pembayaran untuk mempertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Oke. Oh iya, ini Pak Overson lagi isoman. Kita doakan nih Pak Overson mudah-mudahan segera negatif. Ini pejuang-pejuang negatif kita mungkin yang ada di rumah, kita doakan segera sembuh, tidak ada tidak ada gejala-gejala yang cukup berat, mudah-mudahan segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Ini silakan Bu Susan dari Pak Overson. Pak Overson itu menanyakan bagaimana pembuatan kris kepada merchant menengah seperti swalayan, SPBU, di mana kasirnya bukan yang pemilik merchant. Pertanyaannya adalah, nah biasanya sih Pak kalau di kita itu kita Bank Nagari punya kelebihan krisnya dibandingkan dengan kris-kris bank lain. Kita punya satu aplikasi tambahan untuk kris yang namanya NQR Merchant. Jadi NQR Merchant itu nanti bisa kita instalkan di handphone kasirnya atau handphone kasir dari swalayan atau SPBU-nya. Jadi NQR Merchant ini adalah untuk mengetahui apakah transaksi tersebut sukses atau tidaknya, seperti notifikasi. Jadi tidak harus langsung ke owner dari SPBU atau swalayannya, tapi bisa kita instalkan ke masing-masing kasir. Jadi misalnya di satu swalayan ada 3 kasir, di 3 kasir semuanya bisa kita instalkan aplikasi namanya NQR Merchant.
Jadi aplikasi ini memang terkoneksi ke QRIS. Nanti kalau seandainya sukses scan, tinggal kasirnya cek di aplikasi NCR Merchant tersebut apakah transaksinya sudah sukses atau belum. Itu bisa menjadi pertanggungjawaban para kasir tersebut kepada owner dari Swalayan atau SPBU tersebut. Nah, mungkin pertanyaan lanjutnya nih Bu Susan. Yang buka rekening QRIS-nya kan nanti tetap owner kan ya? Yang buka Tetap rekening owner. tetap owner. Jadi prosesnya nanti ada aplikasi untuk merchant-nya, Ya, untuk merchant aplikasi. owner-nya. Jadi merchant owner bisa dilihat bisa dibuka oleh si kasir untuk memastikan pembayaran ini masuk, gitu ya Bu ya? Iya, betul. Pada kita semua. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Gilang, apakah ATM Bank Nagari bisa digunakan di luar negeri? Nah, silakan Bu Susan. Untuk sementara ATM Bank Nagari belum bisa terlink dulu di luar negeri, Pak Gilang. Sebenarnya ada untuk sementara masih belum ya Pak. Tapi sedang proses ya? Tapi saya lagi proses untuk beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, dan ada beberapa negara lain. Oke, kita langsung terus ini dari Pak Alem Maulana. Pertanyaan, saya sudah punya QRIS, mau ganti nomor telepon, apakah bisa? Gimana caranya nih, Bu Susan? Pertanyaan Pak Alem, saya sudah punya QRIS, mau ganti nomor telepon, apakah bisa? Tentu bisa, Pak. Tentu bisa. Nanti biasanya Bapak tinggal lapor ke bank penerbit QRIS-nya, nanti di situ tinggal diupdate nomor telepon yang terbaru. Oke, jadi bisa diupdate ya Bu Susan ya? Bisa. Nah, ini dari Arimaya. Ini dari Arimaya Lestari, izin bertanya apakah bisa membuat QRIS secara online saja karena saya bertempat tinggal bukan di Padang tapi di Medan. Oh, ini salam kenal Bu Ari, Pak Ari ini ya, mudah-mudahan ini Ibu Arimaya Lestari, salam kenal ini dari Medan ikut bergabung dengan kita. Ini kalau saya di Medan, saya mau buka di Padang, ini gimana caranya? Yang kedua, Bu Susan, saya sudah mempunyai QRIS dari suatu bank. Apakah saya bisa membuat QRIS dengan nomor HP berbeda dari QRIS yang lama? Oh, jadi QRIS-nya tetap, tapi nomor HP-nya berbeda. Gimana Bu Susan? Kalau untuk Ibu Ari, apakah bisa membuat QRIS secara online? Sebenarnya kalau untuk QRIS Bank Nagari saat ini memang belum bisa online, Bu. Jadi tetap di bank-bank terdekat di Bank Nagari untuk bisa memunculkan QRIS-nya, untuk mengeluarkan QRIS-nya. Kemudian pertanyaan kedua, saya sudah mempunyai QRIS dari suatu bank dengan nomor HP yang berbeda, tapi tetap QRIS-nya satu. Saya sudah mempunyai QRIS dari suatu bank, apakah saya bisa membuat QRIS dengan nomor HP yang berbeda? Tapi nama merchantnya sama atau beda, Bu? Dari QRIS yang lama juga, jadi QRIS-nya sama. Oh, QRIS-nya sama QRIS-nya ya? sama. Sebenarnya bisa, Bu. Cuma nanti terkendalanya dalam proses real pembayarannya aja. Nanti jadi susah, Ibu. Kita jadi bingung dananya masuk ke QRIS yang pertama atau QRIS yang kedua. Oke, jadi demikian Bu Arimaya Lestari. Ini dari Medan, ya, alhamdulillah bergabung juga bersama kita. Silakan Bapak Ibu yang lain, kita membuka yang raise hand juga kita persilakan. Ya, mungkin ada yang mau tanya-tanya. Mau nanya lagi berapa maksimal? Ah, ini Pak Erwan saya minta ini kalau bisa kita diskusi langsung Pak Erwan. Tanpa raise hand, Pak Erwan kalau bisa mengaktifkan videonya supaya kita bisa berinteraksi langsung. Ini Pak Erwan punya usaha yang bagus ini kayaknya. Untuk bisa kita branding juga untuk alat pembayaran digitalnya. Bisa bergabung Pak Erwan? Kayaknya Pak Erwan belum bisa bergabung nih. Nah, kita coba bacakan pertanyaan Pak Erwan di ruang chat. Mau nanya lagi, berapa maksimal transaksi QRIS? Berapa maksimal transaksi QRIS? Terus, apakah beda QRIS syariah dengan QRIS bank-bank biasa? Nah, silakan. Maksimal untuk satu transaksi QRIS itu adalah 5 juta. Tapi itu tidak menutup kemungkinan buat Pak Erwan bertransaksi lebih dari 5 juta. Jadi kalau mau transaksi sekitar 15 juta minimal ya, misalnya nih, cukup 3 kali scan. Jadi 1 kali scan 5 juta, scan kedua 5 juta lagi sudah 10, dan scan ketiga 5 juta lagi itu 15 juta. Jadi itu maksimal itu
transaksinya untuk sekali scan itu 5 juta. Kemudian apakah beda kris syariah dengan kris bank-bank biasa? Oke, kris syariah ini sebenarnya kalau untuk kris Bank Nagari kita masih sama antara kris Bank Nagari, baik itu Bank Nagari konvensional maupun Bank Nagari Syariah. Tapi yang membedakan adalah kris Bank Nagari dengan kris-kris lainnya adalah kami dari Bank Nagari menyediakan fitur tambahan aplikasi yang bernama NQR Merchant yang bisa kita Google yang bisa kita search di Google Play Store, itu namanya NQR Merchant. NQR Merchant itu adalah suatu fasilitas aplikasi yang dipergunakan untuk membantu para merchant untuk mengecek transaksi keluar masuk dari pembayaran krisnya. Jadi mungkin kalau di beberapa bank atau aplikasi untuk transaksi suksesnya itu kan susah sekali kita melacaknya, ini udah sukses belumnya transaksinya. Nah, tapi kalau di Bank Nagari kita menyediakan satu aplikasi yang akan sangat membantu sekali ketika seorang nasabah atau customer nge-scan barcode-nya merchant atau marketnya kita sebagai merchant. Itu misalnya nasabah bilang sukses, nah kita bisa memastikan sendiri di aplikasi kita, yang aplikasi NQR Merchant itu yang terdaftar free. Ketika nasabah mendaftarkan krisnya, otomatis itu udah kita ungkapin dengan NQR Merchant-nya. Jadi itu yang membedakan antara kris Bank Nagari dengan kris lainnya. Ini tuh Pak Irwan. Jadi kalau antara syariah dengan konvensional nggak ada bedanya ya Bu Susan? Nggak ada bedanya, sama satu. Jadi ini hanya alat pembayaran digital, bisa digunakan oleh bank konvensional ataupun bank syariah. Betul. Ini dari Gilang Bu Susan, di tempat saya tidak ada Bank Nagari Syariah. Gimana cara mendapatkan produk Bank Nagari Syariah ini? Mau bertanya sebelumnya ke Pak Gilang ini, lokasinya di mana Pak Gilang? Kalau sekarang mungkin bisa kita informasikan di seluruh kantor Bank Nagari di Sumatera Barat, itu ada 143 lebih kantor, itu sudah bisa melayani syariah. Jadi Pak Gilang dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini juga boleh nanti memanfaatkan produk-produk syariah kita yang ada di seluruh kantor Bank Nagari di Sumatera Barat. Jadi sudah bisa. Ini nanti saya tunggu di Pak Gilang nih, belum jawab ini. Nah, gimana Bu Susan? Gimana cara mendapatkan produk Bank Nagari Syariah? Ini Pak Gilang. Tadi Pak Gilang belum jawab di lokasinya di mana. Iya. Nih kita tunggu dulu nih. Sebelum kita jawab, Pak Gilang mohon ditanggapi di ruang chat juga lokasinya di mana. Dari Pak Erwan, maaf tidak bisa interaksi. Oke, siap Pak Erwan. Mudah-mudahan ini lancar ini bisnisnya. Ada dari dimsum dan pancake. Pancake. Ya. Adakah potongan ketika transaksi pakai kris Bank Nagari ini? Silakan Bu Susan. Ini kebetulan nasabah kris kita juga ya Pak ya. Kalau potongan transaksi, kalau untuk UMKM itu tidak ada Pak. Nanti kalau misalnya ternyata ada, nanti bisa dilaporkan ke kita. Jadi berapapun yang di-scan oleh customer ke merchant Bapak tuh otomatis segitu yang masuk ke rekening dari merchant. Dan masuknya juga real time, jadi nggak perlu nunggu berapa hari atau berapa jam masuk. Oh, gitu, Pak. Oke. Bu Susan, ini Pak Gilang Solo Selatan ya, boleh. Pak Gilang Solo Selatan. Jadi, mungkin Pak Rifka lebih tepatnya yang mau menambahkan Pak Gilang. Ya, jadi untuk Pak Gilang, ini boleh Pak Gilang, kita ada di Bank Nagari Muara Labuh, itu ada layanan syariahnya. Di Bank Nagari cabang Lubuk Gadang juga ada. Jadi silakan di kantor Bupati juga ada itu Pak Gilang. Jadi seluruh kantor yang ada logo Bank Nagarinya itu sudah bisa membuka layanan syariah. Pak Gilang silakan akses, silakan buka, tinggal menyampaikan saya mau buka rekening syariah dan langsung dibikinkan kris untuk usaha saya. Insya Allah itu akan segera diakses oleh teman-teman kita di cabang-cabang. Demikian Pak Gilang. Nah, terima kasih Pak Gilang. Pak dari Dimsum juga terima kasih. Ini dari Hasnul Ikhwan. Bu Susan, kebetulan Bapak pimpin Koperasi Alumni Kampus. Ada beberapa bisnis yang dijalankan. Apa koperasi juga bisa pakai produk ini? Nah, ini penting ini Bu Susan. Silakan Bu Susan. Untuk pertanyaan Pak Hasnul Ikhwan, Koperasi Alumni Kampus tentunya ini sangat bisa. Iya, ini yang jadi target kami nih Pak. Iya betul. Jadi akan sangat bermanfaat sekali penggunaan Kris Bank Nagari untuk aplikasi untuk koperasi ya alumni yang Bapak pimpin. Karena begini Pak,
pembayaran kris ini sebenarnya kita tidak hanya nge-scan secara langsung. Jadi kalau seandainya ada pembelian secara online ke koperasi Bapak misalnya, yang dikirimkan nanti ada kurir yang ngantar ke customer-nya, itu Bapak tinggal send soft copy dari barcode kris ke pembeli tersebut. Nanti pembelinya juga nge-scan-nya nggak perlu datang langsung nge-scan, cukup klik pilih scan, terus ambil dari galeri, itu udah otomatis bisa. Jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke koperasi untuk bayar transaksi pembelian dari koperasi, tapi bisa kirim barcode, soft copy barcode-nya dari rumah kapan saja, di mana saja bisa langsung bayar. Jadi tidak merepotkan kepada nasabah. Oke. Lanjut, ini ada dari Bank Nagari Syariah, bertanya ke Bank Nagari Syariah ini. Ini bikin namanya nih sama dengan kita ini. Misalnya nasabah rekening tabungan individu nih Bu Susan. Tapi rekening tersebut digunakan untuk menerima pembayaran usaha. Nah, apakah ini bisa dibuatkan krisnya? Nasabah rekening tabungan individu tapi bisa Pak. Jadi yang untuk menerima untuk pembuatan kris ini rekening penampungnya bisa nasabah individu, bisa juga nasabah non individu atau badan usaha seperti koperasi tadi. Jadi tidak ada masalah untuk rekening penampungannya, bisa saja. Iya. Jadi Bapak Ibu, selain untuk usaha sebenarnya kita juga sudah membranding beberapa masjid dan musola. Masjid dan musola itu prosesnya sekarang lebih gampang lagi untuk bisa mendapatkan infak sedekah dan juga zakat kepada para perantau. Cukup mengirimkan gambar scan kris itu, kita kirimkan ke perantauan, ke grup-grup WA perantauan, itu sudah bisa mendapatkan zakat, infak dan sedekah itu untuk masjid dan musolanya. Jadi ini menjadi poin tersendiri bagi kita untuk melaksanakan proses pembayaran digital dengan penggunaan kris ini. Sangat mudah sekali. Dan hanya membuka rekening, Bapak Ibu sudah bisa bikin kris. Nah, saya undang ini Bapak Ibu yang mau raise hand, kita langsung kasih hadiah. Yang mau raise hand, langsung kita kasih hadiah. Silakan yang mau raise hand, atau langsung dihidupkan saja mic-nya, videonya. Ya, ini dimsum ini. Oke, kita hold 2 dulu ya. Dari Dimsum dan Alem Maulana, kita hold 2 dulu. Kita minta dari Dimsum dulu ini. Silakan, Dimsum dan pancake durian. Namanya Pak. Silakan Pak. Apa Pak? Ya silakan Pak. Ada pertanyaan Pak? Kalau dari tadi banyak pertanyaan ini, kita explore lagi pertanyaannya. Tadi juga udah di chat itu. Ya. Tambahannya lagi itu kalau sumber dananya dari yang lain, misalnya GoPay, Dana, OVO atau segala macam, kita masukkan ke QRIS-nya Bank Nagari, apakah ada potongan? Oh, oke. Jadi konsumen pakai GoPay nih, masuk ke QRIS-nya Bank Nagari, itu ada biaya tambahan atau tidak gitu ya Pak ya? Biaya tambahannya untuk si konsumen kah atau untuk merchant atau untuk si merchant? Untuk dimsum kah ini dibebankan dibebankan biaya atau tidak? Silakan Bu Susan. Ya Pak, jadi kalau sumber dananya dari mana saja sebenarnya tidak. Bu, sebentar ini Bapak, namanya siapa Pak? Mohon izin Pak. Ini nggak enak kita panggilnya Dimsum Pak. Bu Susan tahu tuh Pak Chandra. Pak Chandra, oke. Siap. Pak Chandra, ya. Terima kasih Pak Chandra partisipasinya. Jadi sebenarnya mau nge-scan dari mana aja Pak, mau dari GoPay, mau Dana, OVO, itu nggak ada biaya sebenarnya Pak. Jadi berapa yang masuk ke merchant, berapa yang terpotong dari nasabah, itu yang semuanya masuk ke merchant. Si gitu, merchantnya ada biaya nggak? Merchant juga nggak ada biaya sebenarnya. Ada potongan nggak? Nggak ada potongan Pak di merchant, tapi kalau misalnya nanti ada potongan, nanti bisa lapor ke kita Pak. Nanti bisa kita setting mungkin. Oh. Saya kira ada satu lagi boleh tambahan? Silakan Pak. Soalnya kan ada juga QRIS saya ada 3 tuh kan? Iya. Satu Bank Nagari, satu GoPay, satu lagi ShopeePay. Ya. Jadi di GoPay ada potongannya kalau dikalkulasikan sekitar 0,7% saya dapat. Misalkan
100.000 orang mengkiris, jadi kita dapat 99.300 sekian, jadi 0,7% lah potongannya. Itu sesama GoPay. Itu contoh. Kalau Shopee Pay juga 0,7%, nggak sampai 1% kan? Oh gitu Pak. Nanti coba kita cek lagi Pak Kalau untuk Bank Nagari, kategori. ya, intinya kan kalau di GoPay kena ya Pak ya, kalau di Shopee Pay kena, kalau di Bank Nagari ada nggak? Padahal itu sesama GoPay orang masukkannya kan? Oke. Jadi kalau di Bank Nagari Syariah ada potongan Pak? Itu yang ditanyakan. Kayak gitu ada potongan. Oke. Mungkin saya jawab ya Pak Chan ya. Sebenarnya kalau dari aturan dari Bank Indonesia-nya untuk merchant reguler memang ada potongan 0,7% Pak. Itu pun dipotong ke merchant. Jadi kalau untuk customer tidak ada biaya, tapi di merchant-nya kena potongan 0,7%. Tapi kalau untuk Bank Nagari, itu dari sisi kita ada insentif untuk UMKM. Jadi untuk UMKM itu potongan yang 0,7% itu di cashback, bukan di cashback kan, diberi insentif oleh Bank Nagari, jadi tidak ada potongan kalau untuk kris Bank Nagari. Tapi memang aturannya dari Bank Indonesia itu memang ada potongan 0,7% untuk merchant reguler biasa. Gitu Pak. Kecuali untuk lembaga-lembaga sosial seperti masjid, wakaf, dan organisasi sosial itu 0%. Memang otomatis 0% untuk semua merchant. Semua jenis merchant. Itu Pak Chan. Oke, Bu. Ya, Oke. terima kasih Pak Chandra. Baik. Yuk. Terima kasih Pak Chandra. Jadi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dari Ya, saya Bu Nur nih. Bu Nurasia ya, Bu Nurasia. Ya. Mohon Dari dihidupkan Ibu, apanya Ibu? Oh sudah ya. Hah? Oke. Silakan Bu Ya. Nurasia. Saya dari produk pembuatan sabun cair. Ya. Mereknya Kinclong. Saya menanyakan, tadi mungkin sudah ada ditanya sama teman-teman yang lain, bahwa kita kan sudah punya kartu kris itu, katakan di Bank Mandiri, ya kan? Itu apa berlaku atau kita buat lagi dari Bank Nagarinya? Satu. Yang kedua, pembuatan kartu kris itu, apakah wajib kita menabung di Bank Nagari itu? Katakan awalnya mungkin 100.000 atau 200.000. Terima kasih Pak, mohon dijawab. Oke, terima kasih Bu Nurasia. Ingat jangan dimatikan dulu Bu. Nah, kita Oke. berinteraksi langsung. Jadi pertanyaan Ibu, ini sudah ada ada kris di bank lain. Ya. Nah, kemudian apakah bisa dibikinkan di sini? Kemudian yang kedua apa tadi Bu? Apakah wajib kita menabung? Oke, apakah untuk buka kris ini apakah wajib menabung? Nah, ini mungkin langsung Bu Susan. Silakan Bu Susan. Baik Bu Nurasia, terima kasih atas pertanyaannya ya Bu ya. Jadi pertanyaan Ibu sudah punya kris di Bank Mandiri. Memang kris atau QR code dari Bank Mandiri Bu? Emang kris ya? Memang sudah ada kris. Karena dulu sebelum adanya kris, beberapa bank sudah meluncing beberapa QR code produk bank sendiri. Tapi itu belum bisa digunakan untuk semua aplikasi. Jadi misalnya untuk Bank Mandiri melakukan QR code untuk Mandiri hanya bisa digunakan untuk Bank Mandiri saja gitu. Apakah udah kris yang untuk Mandiri yang Ibu punya? Sudah, cuman saya udah nabung, cuman kartu sampai sekarang nggak ada gitu. Sudah nabung maksudnya Bu? Udah buka rekening ya Bu ya? Tapi apanya nggak ada. Logo krisnya udah ada sama Ibu? Logo krisnya di QR code yang Ibu daftarkan sebelumnya sudah ada belum? Logo kris. QRIS-nya udah ada? Kemarin tuh memang telepon kita di ini juga, cuman saya belum periksa gitu. Gitu. Tapi rekeningnya nggak ada ya Bu ya? Jadi rekening penampungan krisnya belum ada berarti? Iya, rekeningnya kita suruh buka, ya udah buka 100 gitu kan. Tapi kartunya mana gitu kan? Kartunya mana? Gitu. Sebenarnya kembali lagi Bu yang saya jelaskan sebelumnya, kris ini memang hadir memang suatu barcode yang bisa digunakan untuk semua transaksi. Sebenarnya jadi kalau Ibu sudah punya kris Bank Mandiri,
sebenarnya itu bisa digunakan untuk semua transaksi dan semua aplikasi. Tapi itu kembali lagi itu jalan tol misalnya bisa ya, Bu ya. Ya bisa, tapi kembali lagi ke Ibu, kalau memang Ibu mau mendaftarkan Kris Bank Nagari, kalau saya lebih menyarankan tutup dulu yang lama, baru kita buka baru. Hal ini untuk menghindari kebingungan aja Bu, nanti kalau misalnya ada yang nge-scan barcode Ibu, kita bingung masuknya ke rekening yang mana, yang di Mandiri atau yang di Bank Nagari. Karena biasanya lembaga switching itu membaca ketika scan itu adalah rekening yang terdaftar paling pertama di QRIS. Jadi nanti uangnya ditransfer ke rekening yang telah terdaftar di pertama. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 1. Kalau untuk pertanyaan saya nanya Bu, gimana? nanya selanjutnya. Ya, apakah seseorang itu boleh memakai bermacam-macam kartu kris, nah gitu. Terima kasih. Memakai kartu kris maksudnya gimana? Jadi mungkin ada OVO, ada GoPay, ada ShopeePay gitu ya Bu ya? Ya. Ya. Sebenarnya itu kembali lagi ke masing-masingnya Bu. Cuman seperti yang saya bilang tadi, kalau kami menyarankan cukup satu kris saja, satu barcode aja untuk transaksi yang dipergunakan untuk menghindari nanti takutnya ketika nasabah atau customer nge-scan bingung kita uangnya masuk ke kris yang mana sih, yang ke rekening yang mana sih, apakah ke rekening yang Nagari punya kah, apakah yang OVO kah, apakah yang Dana kah. Nah itu aja sih Bu. Tapi kembali lagi ke customer-nya mau buka berapa aja juga bisa sebenarnya. Dan kemudian tadi pertanyaan keduanya adalah apakah harus buka rekening? Harus buka rekening. Kalau di kami memang harus buka, Bu, karena untuk rekening penampungan. Kalau kita nggak buka rekening, nanti ketika ada yang scan barcode Ibu, uangnya masuknya otomatis ke rekening penampungan, kan? Nah, itu dia kenapa memang harus buka rekening. Jadi rekeningnya sebenarnya bukan rekeningnya untuk bebas sebenarnya. Ya, bukan untuk tabungan sebenarnya Bu, tapi untuk menampung transaksi di krisnya nanti gitu. Ya. Begitu Bu Nur. Tapi nanti mohon dicoba ditelusuri lagi Bu Nur, apakah memang yang dibuka itu apakah sudah benar-benar kris atau belum. Kalau belum nanti boleh dihubungi Bu Susan di nomor handphone dulu nanti Bu. Nah. Oke, terima kasih Pak. Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nur sudah bergabung. Ini Bu Nur di mana Ibu? Saya di Pekanbaru. Pekanbaru. Ya, di Bukit Barisan Pak, Kaposari. Alhamdulillah dari Bukit Barisan, dari Pekanbaru bergabung dengan kita. Ibu Nur boleh jalan-jalan ke Bank Nagari di Sudirman, Ibu. Bank Nagari di Jalan Sudirman. Di Panam juga ada, di Nangka masih ada? Di Panam. Silakan Ibu. Nagari yang di Sudirman samping Telkom ya, Grapari. Di samping Telkom Ibu. Nah, boleh Ibu bertanya-tanya lebih lebih detail lagi. Terima kasih banyak Bu Nur. Ya. Sudah bergabung bersama kita. Oke, Bapak Ibu, langsung nanti masih ada yang mau raise hand atau bertanya? Ya. Waalaikumsalam dari Ale Maulana. Halo. Iya, silakan. Ya Pak. Jadi begini Pak. Halo. Ya. Ada suara nih Pak. Ada suara lain. Iya. Ada suara dari. Jadi begini Pak. Ya. Saya mau daftar Lapau Nagari ini Pak. Terus sebentar Pak Alem, ini bisa dihidupkan nggak ini videonya Pak Alem? Supaya kita bisa berinteraksi langsung. Iya, nggak ada masalah. Kalaupun di lapangan nggak ada masalah. Silakan Pak Alem. Saya mau daftar Lapau Nagari ini Pak. Jadi punya kode ada yang berbeda atau yang ada yang sama yang saya sebelumnya daftarkan. Sekian, terima kasih Pak. Pak Alem mau daftar Lapau Nagari. Ya Pak. Krisnya sudah ada. Ya sudah ada. Apakah mau didaftarkan kris bisa yang digunakan itu aja? Apakah bisa digunakan kris yang lama gitu ya Pak? Kris yang berbeda atau yang sama? Oke. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Oh, jangan dimatikan dulu videonya, nggak apa-apa, dihidupin aja Pak Alem. Ya, ini kelihatan Pak Alem lagi di taman yang bagus ini di belakangnya. Ini kayaknya usahanya, ini pertanian ini kayaknya Pak Alem. Usahanya pertanian Pak Alem? Ya lagi di kebun nih Pak. Lagi di kebun nih. Oke, siap. Silakan langsung Bu Susan. Oke. Pak Alem, tadi boleh saya tanya lagi nggak Pak? Buka krisnya sebelumnya di Bank Nagari atau di mana Pak? Ya Bank Nagari. Bank Nagari.
Berarti Bapak mau daftar untuk Laku Pandai ya? Lapau Nagari ya, Pak? Ya, apa? Ya, Mbak. Kalau sudah ada kris yang lama dan mau buka Lapau Nagari, sebenarnya nggak ada, sebenarnya bisa aja Pak. Jadi cukup pakai kris yang lama, nanti dia otomatis krisnya Bang Nagari ya Pak yang sebelumnya ya Pak ya? Ya, krisnya Bang Nagari. Ya, Mbak. Kalau sudah ada kris Bang Nagari, cukup yang satu itu aja Pak. Kalau mau buka Laku Pandai juga nggak masalah biasanya. Jadi gitu Pak Alem, nggak ada masalah. Pak Alem bisa nanti langsung saja buka agen Lapau Nagarinya. Krisnya bisa dipakai itu, Bisa Lapau pakai Nagarinya nanti juga ada aplikasi tersendiri nanti iya, Pak Alem. Karena sebenarnya tidak terhubung juga sih Pak antara kris yang lama sama Lapau Nagari yang akan nanti didaftarkan ke Bapak. Begitu Pak Alem. Ada pertanyaan lain Pak Alem? Mungkin ada tambahan lagi Pak, pertanyaannya. Cukup Pak. Terima kasih ya Mbak. Kasih Pak. Oke, Ya, terima kasih Pak Alem sudah bergabung bersama kita. Silakan Bapak Ibu yang masih mau raise hand, yang mau bertanya langsung, silakan dihidupkan langsung mic-nya. Di ruang chat ada pertanyaan, ini dari Pak Chan tadi, dari Pak Chan. Kalau bayar pakai sumber dana lain ke kris Bank Nagari, apakah ada potongan? Oh, tadi sudah kita jawab ya. Jadi ini tadi informasi dari Bu Susan bahwa untuk UMKM ada promo. Jadi ada insentif lah, ada insentif dari Bank Nagari bagi pelaku UMKM yang membuka rekening merchant kris. Itu tidak kita berikan insentif 0,7% itu kita berikan insentif. Jadi akhirnya kalau ada konsumen mau bayar yang harusnya dipotong 0,7 itu dikembalikan lagi. Jadi kita tidak akan potong dari merchantnya 0%. Nah, untuk masjid, musola, untuk tempat-tempat sosial, lembaga-lembaga sosial itu memang 0%, tidak ada biaya. Khusus UMKM itu kita berikan juga seperti itu. Nah, jadi ini bentuk dedikasi dari Bank Nagari untuk seluruh pengusaha UMKM di Sumatera Barat agar bisa lebih kuat usahanya, transaksinya lebih terjaga secara digitalisasi, tapi tidak perlu memikirkan biaya. Nah, kemudian ada dari SM ini. SM, apakah kris bisa dibukakan di kantor bukan tempat buka rekening tabungan? Nah, jadi contohnya gini, Bu Susan. Saya bikin rekeningnya di Bank Nagari Pasaraya. Saya punya usahanya di Payakumbuh. Nah, itu bisa nggak saya buka di Payakumbuh gitu, merchantnya gitu. Gimana itu Bu Susan? Baik Pak, itu pertanyaan dari Pak SM, apakah kris bisa dibukakan di kantor bukan tempat buka rekening tabungan? Kalau untuk saat ini untuk pendaftaran kris masih harus di tempat pembukaan rekening tabungan Pak. Ini untuk memudahkan kontrol yang tadi saya jelaskan tadi untuk dananya biar nggak bingung masuknya ke rekening yang mana Pak. Jadi nanti Bapak ketika ada yang nge-scan transaksi, nge-scan barcode-nya, jadi nggak susah lagi mau lihat dananya udah masuk atau enggak. Oke. Demikian Pak. Ini Pak Erwan masih ada pertanyaan tadi nih. Satu lagi. Ini beneran satu lagi nih Pak Erwan. Nanti kalau ada satu lagi Pak Erwan harus aktif di videonya. Nanya lagi Kak, UMKM itu gratis itu sampai jangka waktu selamanya. Apa perlu dilampirkan izin UMKM? Nah, terima kasih. Jangan bosan Kak ditanya gitu. Nggak, kita nggak bosan ditanya Pak. Nanti Bapak berkunjung ke kita, nanti kita bukakan krisnya langsung sekalian. Silakan Bu Susan. Kalau untuk sampai kapannya, untuk saat ini kita belum dapat informasi Pak sampai kapannya, terutama untuk masa pandemi COVID kemarin. Sebenarnya untuk insentif UMKM ini berapa bulan yang lalu sudah harus di stop, tapi karena ada kondisi pandemi diperpanjang lagi. Nah, sampai kapannya kita juga masih belum tahu. Yang pasti saat ini kita masih memberikan insentif 0% untuk biaya MDR-nya, merchant discount rate-nya. Kemudian tadi pertanyaannya yang bukan
Apa perlu dilampirkan izin UMKM. UMKM? Untuk sementara itu tidak, Pak. Nanti bisa dari wawancara dengan customer service nanti bisa disampaikan kalau memang usahanya adalah UMKM dan bentuk usahanya seperti apa. Karena di rekomendasi KRIS kami, biasanya kami juga lihat foto usahanya seperti apa. Jadi itu cukup memperjelas bahwa usaha Bapak tersebut memang UMKM atau bukan. Oke. Jadi itu beberapa penegasan-penegasan Pak Erwan ya, Pak Erwan Putra yang juga punya usaha. Silakan kita tunggu Bapak Ibu yang lain. Ini ada juga link absen kita bikinkan di ruang chat, silakan diisi. Khususnya tadi yang sudah bertanya secara live, secara langsung, mudah-mudahan nanti dapat hadiah dari Bu Susan. Hadiahnya nanti akan kita kirimkan. Jadi ada nomor handphone yang dibikinkan di situ. Bapak Ibu juga boleh mengusulkan. Jadi di dalam link absen itu ada nomor handphone juga yang bisa dibuat, dan juga ada usulan merchant KRIS. Mungkin ada saudara, ada keluarga, ada tetangga yang punya usaha yang rasanya perlu memanfaatkan KRIS ini. Nah, silakan Bapak Ibu usulkan, nanti akan kita kunjungi, akan kita bikinkan untuk merchant KRIS-nya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Kita masih buka ruang diskusi pada hari ini. Tentunya nanti ada voucher bagi peserta Zoom yang aktif. Ini yang bertanya, yang langsung raise hand, yang langsung kelihatan ini secara live, itu nanti akan dipilih oleh panitia kita siapa yang akan mendapatkan hadiah. Ada voucher dari Segeh Confucius. Itu ada di belakang, di dekat Masjid Raya Sumbar, di samping Langgam ID. Jadi kegiatan ini juga disponsori juga oleh Langgam dan juga SEGE. Dan kita minta izin juga ke Bank Indonesia untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah diberikan dukungan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi media literasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait dengan proses-proses bagaimana cara membuka pembayaran digital untuk usaha. Nah, khusus Bank Nagari tadi sudah disampaikan oleh Bu Susan, kita punya apa? NQR merchant. Itu seluruh merchant-merchant kita itu punya aplikasi tersendiri untuk bisa mengecek apakah uang sudah ditransfer atau belum, uang sudah di-scan oleh konsumen atau belum, apakah sudah masuk atau tidak. Nah, tentunya ini tanggal 17 Agustus ini Bank Nagari juga punya program khusus Bapak Ibu. Silakan dilihat di Instagramnya Bank Nagari BPD Sumbar. Itu ada beberapa merchant yang bisa diakses. Itu ada beberapa diskon yang sudah kita siapkan. Ini kalau saya tidak salah khusus di beberapa tempat-tempat apotek obat. Karena kita butuh suplemen, kita butuh vitamin. Jadi ada beberapa tempat apotek obat kita yang kita branding untuk bisa bekerja sama, memberikan bantuan kepada masyarakat, kita berikan diskon langsung. Kalau sudah pakai scan KRIS Bank Nagari, langsung dapat diskon. Nah, Bapak Ibu silakan memanfaatkan proses ini. Dan tentunya ini akan terlaksana secara kontinu. Akan ada beberapa merchant KRIS, ini merchant KRIS ini tokonya ya, tokonya merchant KRIS ini yang akan kita ajak bergabung dengan kita untuk melaksanakan beberapa promo-promo. Ini kemarin waktu mau masuk belajar bulan Juli ya, kalau saya salah bulan Juli, itu ada beberapa toko-toko yang kita branding untuk bisa mendapatkan siapa yang berbelanja ke situ menggunakan scan KRIS Bank Nagari, itu akan kita berikan diskon langsung. Nah, ini bentuk partisipasi aktif kami dari Bank Nagari untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan juga nasabah Bank Nagari. Silakan Bapak Ibu, kita masih tunggu. Kita masih tunggu pertanyaan. Ini kita nunggu dari live-nya ini. Tadi sudah ada Pak Chan, dimsum dan pancake durian. Ada Pak Alem tadi juga sudah bergabung dengan kita, Ibu Nurasia dari Pekanbaru. Ini juga ada beberapa yang dari luar daerah ini. Saya lihat dari Banjarbaru. Dari mana lagi nih? Ini ada Dokter Siska Rama. Nah, Bu Dokter, kita juga bikin bikin beberapa merchant juga ke klinik gigi, klinik dokter umum dan segala macamnya. Nah, ini bentuknya sebagai
kalau di zaman pandemi di awal kita memang mengarahkan nasabah-nasabah kita itu nggak usah bayar pakai duit karena kan takutnya duitnya nanti tercemar, ada apa namanya, ada kemungkinan transfusi virus di situ. Akhirnya kita mengarahkan nasabah-nasabah kita itu mulai melaksanakan pembayaran secara digital. Nah, ini terkait juga dengan kris. Mudah-mudahan proses-proses pembayaran digital itu bisa kita laksanakan semaksimal mungkin. Ada di kolom komentar. Ya, ini dari Ibu Ike Sri Utami dari Bank Indonesia ini. Terima kasih Bang Nagari, keren. Khusus di masa pandemi ini masyarakat dianjurkan untuk jaga jarak. Ini pesan khusus dari Bank Indonesia. Jadi khusus di masa pandemi ini kita dianjurkan untuk menjaga jarak dan di rumah saja. Jadi kris ini bisa tetap bertransaksi dengan mudah. Jadi Bapak Ibu cukup dengan kris pembayaran bisa lebih gampang. Kalau kita punya tagline di Bank Nagari itu gaul, gampang. Ibu Ike kalau lagi online boleh bergabung dengan kita, Bu Ike. Kalau Bu Ike bisa online, bisa live, kita minta juga kesediaan Bu Ike untuk bisa bergabung. Silakan Bu Ike. Oke, kayaknya Bu Ike sedang di kantor ini kayaknya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Nanti kita tunggu kalau Bu Ike siap nanti kabari kita Bu Ike, kita langsung masuk nanti. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya terkait dengan prosesnya. Intinya tadi yang disampaikan oleh Bu Susan sangat mudah sekali. Cukup buka rekening dengan membawa KTP, ada usaha, clear, bisa kita bikinkan. Ini sangat gampang sekali. Khusus yang menjadi pengurus masjid, pengurus musola, Bapak Ibu, silakan juga diakses Bank Nagari terdekat untuk bisa membuka rekening krisnya. Karena kita di Bank Nagari juga punya program untuk bisa menghadirkan sistem informasi masjid secara digital untuk seluruh masjid dan musola di Sumatera Barat. Nah, ini sistem sedang kita develop, sedang kita bangun, dan ada kris di belakangnya. Dan alhamdulillah ada sukses story-nya di Bukit Tinggi. Ada satu masjid di Bukit Tinggi yang cukup mengirimkan foto krisnya itu ke para perantau, 1 miliar terkumpul. Cukup dengan mengirimkan foto krisnya, karena Bapak Ibu nanti bisa lihat di GoPay, mungkin banyak yang menggunakan GoPay ya. Di GoPay itu pas kita mau lakukan pembayaran, itu ada scan kris atau ambil media. Nah, di ambil media itu bisa langsung kita scan. Ambil media, ambil foto yang sudah dikirimkan ke kita. Nah, itu langsung bisa bertransaksi untuk membayarkan zakat, infak, sedekah ke masjid dan musola yang ada di tempat tinggal kita. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga bukan hanya untuk usaha saja, untuk lembaga sosial, zakat, infak, sedekah, ada lembaga zakat, ada lembaga wakaf, ada lembaga-lembaga sosial lainnya yang mau membuka kris. Ini silahkan nanti dimanfaatkan. Jadi menyebarkan informasi itu sekarang lebih gampang. Kalau dulu kan, kalau lembaga-lembaga zakat harus datang, harus hadir ke tempatnya, muzakinya, harus hadir ke tempat wakifnya. Sekarang tidak usah lagi, cukup mengirimkan lembar scan krisnya saja. Itu sudah bisa bertransaksi. Masih kita tunggu Bapak Ibu. Kita masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Di link Zoom juga sudah ada absensi. Mudah-mudahan tadi yang bergabung bersama kita, insya Allah nanti akan dipilih oleh Bu Susan siapa yang akan mendapatkan hadiah. Ada voucher dari Segeh Kopisius yang berada di dekat Langgam ID. Nah, nanti juga ada merchandise yang kita persiapkan. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada. Nah, jadi saya ulang kembali, ada beberapa program khusus yang kita hadirkan di tanggal 17 dalam rangka memperingati 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini silakan Bapak Ibu nanti yang mau beli obat, beli multivitamin, beli suplemen untuk menjaga imun, itu boleh datang ke beberapa apotek-apotek yang telah kita tunjuk. Untuk informasinya, silakan masuk follow Instagramnya Bank Nagari, itu @banknagari_bpd Sumbar. Nah, di belakang saya ini ya,
Di belakang saya ini, nah ini nih. Di belakang saya ini juga ada ini Bapak Ibu, Gerai Nagari Basyarah. Ini akun promo kita. Basyarahnya itu bangga bersyariah. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang menggunakan rekening Bank Nagari Syariah sudah menunjukkan bahwa kita sedang menjaga marwah Sumatera Barat yang punya filosofi adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Mari kita besarkan. Tentunya Bank Nagari ini, kalau konsepnya seperti ini Bapak Ibu, menabung di Bank Nagari, duitnya kita kelola di Sumatera Barat. Malahan kalau duitnya kurang, kita ambil dari luar. Kita ambil dari luar, kita kelola lagi, kita berikan pembiayaan-pembiayaan, kredit-kredit kepada masyarakat kita di Sumatera Barat. Nah, tentunya ini sebagai fungsi kita sebagai agent of development di Sumatera Barat. Kami sebagai lembaga intermediasi bisa memanfaatkan dana-dana yang ada dari masyarakat untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan kredit. Nah, khusus di Gerai Nagari Basyarah, Bapak Ibu yang mau hadiah, kita sedang menyiapkan 8 unit handphone. Ini harus saya tekankan lebih keras lagi nih. Ada 8 unit handphone yang kita siapkan untuk Bapak Ibu yang bisa yang membuka rekening, yang bisa mengikuti beberapa lomba-lomba yang sedang kita persiapkan. Nah, itu semua di sini ya, di sebelah sini. Itu semua ada di Gerai Nagari Basyarah. Silakan Bapak Ibu follow, ikuti beberapa status kita di situ. Nah, nanti akan ada hadiah-hadiah menarik yang kita siapkan. Ada 8 unit handphone yang kita siapkan untuk Bapak Ibu nasabah Bank Nagari Syariah yang tercinta. Di kolom chat masih ada pertanyaan dari Alem Maulana, dari Pak Alem tadi ya. Bapak Ibu, saya kemarin bayar tagihan listrik untuk bulan ini. Masih diskon ya Bapak Ibu? Sampai kapan diskonnya? Bayar listrik, ini mungkin diskon kita nggak ada ya? Kalau via Kris nggak ada diskon Pak Alem. Tapi nggak tahu ini, mungkin ada program dari PLN-nya. Kami juga belum update terkait dengan prosesnya. Ini ada juga dari NCM personal ini. Saya mau nanya, saya sudah punya rekening Bank Nagari Konven dan sudah terdaftar mobile bankingnya. Dan saya juga sudah punya rekening Bank Nagari Syariah, tapi belum terdaftar mobile bankingnya. Apakah bisa rekening saya yang di Syariah ini digabungkan ke Bank Nagari Konven supaya bisa terbaca di mobile bankingnya? Ini Pak NCM personal ini mengetahui produk-produk kita ya, sehingga namanya juga di branding nama produk dari Bank Nagari sendiri. Jadi Bapak Ibu, karena ada nama NCM personal, kita sudah memiliki beberapa produk-produk digital juga. Bank Nagari itu sudah keren. Bank Nagari sudah keren. Sudah punya produk-produk digital yang pakai banking di belakang itu. Kita sudah punya internet banking namanya NCM, Nagari Cash Management. Ada yang untuk personal, ada yang untuk corporate. Nah, ini bisa diakses. Yang corporate itu sangat dimudahkan sekali prosesnya. Yang kampus, punya perusahaan untuk mengecek saldo, untuk bisa mengirim. Sekarang malah transfer untuk clearing pun sudah bisa kita akses di NCM. Nah, kita juga punya mobile banking yang bisa diakses melalui handphone kita saja, melalui handphone Android ataupun iPhone. Kita juga punya SMS banking. Nah, kadang-kadang kita punya phone banking ini. Kalau udah ada kenalan di bank, telepon, nanti dikasih tahu proses-prosesnya di phone bankingnya. Nah, jadi ada pertanyaan ini Bu Susan dari NCM personal. Kalau yang bank, jadi saya punya rekening konven, kemudian saya juga punya rekening syariah, tapi mobile bankingnya yang punya konven ini. Boleh nggak yang syariah ini digabungkan ke yang konven? Silakan Bu Susan. Terima kasih Pak pertanyaannya, yaitu Bapak udah punya rekening konven, kemudian sudah terdaftar di mobile bankingnya konven, kemudian punya rekening syariah, tapi belum punya mobile banking syariah. Nah, di kami ini untuk mobile banking saat ini masih mengacu ke nomor handphone, Pak. Jadi jika Bapak sudah punya mobile banking di rekening konven, otomatis bisanya cuman satu rekening untuk satu nomor handphone untuk rekening konven tersebut. Jadi tidak bisa digabung sama rekening syariahnya. Kecuali Bapak punya satu nomor handphone lagi yang akan didaftarkan untuk rekening syariahnya. Jadi apakah ya biasa kan? Ya,
Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa rekening ini digabung rekening konven ke rekening syariahnya di mobile banking, untuk saat ini masih belum bisa. Jadi kita masih mengacu ke satu nomor handphone, Pak. Jadi satu nomor handphone terdaftar di mobile banking yang mana dulu? Gitu. Nah, gini Bu Susan, kalau nanti yang ATM-nya itu ada di ATM-nya konven gimana? Kecuali memang rekeningnya tersebut sudah terdaftar di ATM, di satu ATM ada rekening syariah atau konvennya, itu otomatis bisa di mobile. Bisa di mobile bisa, gitu ya. Nah, jadi ya begitu Pak NCM personal. Kalau yang rekening syariahnya nanti bisa digabungkan ke ATM-nya yang konven, itu bisa langsung masuk ke mobile banking, satu mobile banking saja. Jadi prosesnya juga sangat mudah. Jadi Pak NCM, Pak, ini nggak enak juga nih manggil Pak NCM ini. Jadi kalau Bapak nanti mau mendaftarkan nomor rekening syariah tersebut ke mobile bankingnya yang konven, cukup dimasukkan ke ATM-nya saja, Ibu Susan ya. Daftarkan nomor rekening syariah Bapak itu include di nomor ATM konvennya. Nanti di mobile banking juga otomatis akan masuk. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rifka, tapi saya bukan bapak-bapak, tapi ibu-ibu. Baik, terima kasih Ibu NCM personal. Ini Ibu sangat paham dengan produk-produk kita sepertinya, sehingga namanya juga menggunakan nama produk Bank Nagari. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, kita masih buka line diskusi. Masih ada waktu sekitar 37 menit lagi. Sebelum nanti terakhir, Bu Susan akan mengumumkan beberapa pemenang yang akan mendapatkan voucher dari Segeh Kopisius dan juga merchandise dari Bank Nagari Syariah tentunya. Nah, kalau Bapak Ibu mau hadir ke Bank Nagari Syariah Cabang Padang, Bank Nagari Cabang Syariah Padang, itu kita punya satu lemari khusus merchandise. Silakan Bapak Ibu pilih seperti mau makan di warteg atau mau makan di rumah makan Padang, wah pilih Eko, wah Nio Eko. Caranya nanti bisa kita bantu prosesnya. Karena kita punya banyak merchandise hari ini, seluruh yang buka rekening ada beberapa ketentuan-ketentuannya yang buka rekening. Nah, di bulan Muharram ini kita dalam rangka memperingati bulan Muharram. Nah, ini ada di sebelah sini tadi ya, sebelah sini. Ini susah nih, susah. Ini nih, ini di Gerai Nagari Basara ini. Khusus untuk bulan Muharram ini, kita sedang memperingati bulan Muharram dari tanggal 4 Agustus sampai ke tanggal 31 Agustus yang membuka rekening di Bank Nagari Cabang Syariah Padang, ada Bank Nagari Cabang Syariah Padang, ada Bank Nagari Capem Simpang 4, Capem Syariah Simpang 4, ada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, dan juga ada kantor kas Alifah di Khatib Sulaiman, di samping SPBU Khatib Sulaiman. Yang membuka rekening langsung kita berikan satu buah kupon door prize untuk bisa diundi pada tanggal 1 September 2021. Tanggal 1 September akan kita undi. Ada 4 unit handphone nantinya untuk khusus yang membuka rekening ini. Jadi ini persembahan kita untuk memperingati bulan Muharram dan juga 17 Agustus. Bagi Bapak Ibu yang membuka rekening akan kita siapkan hadiah 4 unit handphone. Nah, kemudian yang mau hadir ke kantor Bank Nagari Syariah, Bank Nagari Cabang Syariah Padang ini berkantor di Jalan Belakang Olo. Dake Simpang Haluan, di samping Forestry, ada toko baju di sebelah kita, Blots, pas di lampu merah. Jadi pas di lampu merah, di depan Padang E-Center, di depan Living Plaza. Nah, silakan Bapak Ibu bergabung bersama kami, memanfaatkan bermuamalah dengan kami di produk-produk yang sudah kita miliki. Ini ada pertanyaan dari ruang chat dari Bu Yuli Afni Afika. Saya mau nanya, NRP lama, NRP berapa? Oh maaf. Berapa lama proses untuk pembuatan krisnya, Mbak? Saya langsung jawab saja, Ibu. Ibu buka rekening, langsung kita bukakan krisnya. Itu minimal hari ini buka, besok sudah bisa kita tempel, gitu ya Bu Susan ya? Yep.
Hari ini dibuka, besok sudah bisa kita tempelkan scan krisnya. Jadi tidak butuh waktu yang lama. Kalaupun bisa menunggu juga boleh, Bu. Kita siapkan segera. Nah, ini bentuk partisipasi kita untuk bisa mempercepat proses-proses untuk UMKM. Jadi Bu Yuli, kita tunggu kehadirannya di Bank Nagari Syariah. Silakan datang ke Bank Nagari Syariah. Mau buka kris, mau bikin kris, nanti bisa kita bikinkan langsung. Nah, Bapak Ibu, juga kita informasikan nanti boleh menghubungi saya bagi yang punya usaha UMKM yang mau dibikinkan sertifikat halal. Sekarang lagi ada apa namanya? Bukan promo ya. Lagi ada pembuatan sertifikat halal gratis. Kebetulan saya mendapatkan informasinya, nanti akan kita hubungkan ke orangnya. Ada pembuatan sertifikat gratis untuk 500 UMKM. Nah, Bapak Ibu yang berminat nanti boleh hubungi saya di nomor, nah di nomor ini nanti, nah sini, di nomor di Gerai Nagari Basara nanti boleh kita akan bikin di apanya, di profilnya ada nomor yang bisa diakses. Bapak Ibu silakan nanti bikin di situ, bikin di WA-nya. Saya berminat untuk dibikinkan sertifikasi halal karena secara proses Sumatera Barat sedang mengarah kepada pusat industri halal dunia. Jadi akan ada beberapa merchant-merchant UMKM yang akan disiapkan, yang akan dibikinkan sertifikat halalnya. Kalau saya tidak salah mungkin bukan hanya 500 tapi sampai 800 UMKM yang sedang disiapkan untuk sertifikasi halalnya. Di Bapak Ibu yang berminat nanti silakan hubungi di sebelah sini. Di sebelah sini nih, di Gerai Nagari Basara ini silakan nanti di profilnya akan kita cantumkan nomor handphone yang bisa Bapak Ibu akses. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Kita masih menunggu. Ini alhamdulillah 42 orang masih aktif. Atau ini saya bikin di masih ada chat. Maaf. Join apa ada saya untuk ini dari Pak Hasnul Ikhwan. Maaf tadi terlambat join, apa ada materi yang di-share untuk saya infokan ke pemilik UMKM. Untuk gini Pak Hasnul Ikhwan, jadi bagi UMKM mungkin informasi ke pemilik UMKM nanti, bagi UMKM yang mau membranding usahanya dengan alat pembayaran digital, silakan berkunjung ke Bank Nagari Syariah, cukup membawa KTP dan saldo minimal 25.000. Cukup membawa KTP dan saldo minimal 25.000. Berikan informasi terkait dengan usahanya, langsung kita bikinkan rekening penampungan kris dan juga akan dibikinkan krisnya. Kalau mau bisa ditunggu atau kalau tidak hari besoknya sudah bisa kita tempelkan krisnya untuk sebagai alat pembayaran. Ini dari Ibu tadi, dari Ibu NCM personal. Pak, saya mau nanya, apakah Bank Nagari sudah bisa melakukan transaksi clearing RTGS di menu NCM-nya? Untuk jadi Ibu NCM personal ini untuk di NCM corporate itu sudah difasilitasi Ibu untuk proses pembayaran ke clearingnya, untuk proses transfer transaksi clearing dan RTGS. Nah, untuk yang personal masih belum, sedang proses pengembangan. Silakan, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih ada 30 menit lagi. Sambil Bu Susan menentukan siapa yang akan mendapatkan hadiah pada hari ini. Ini alhamdulillah 43 orang masih aktif bersama kita. Kembali diinformasikan Bapak Ibu yang baru bergabung, cukup dengan membawa KTP, saldo minimal 25.000, buka rekening, bikin kris, selesai. Bapak Ibu sudah bisa menghindari pegang uang banyak. Nah, khusus untuk UMKM kita punya relaksasi namanya, tidak dibebankan 0,7%-nya untuk beban biaya krisnya. Ini tadi begitu ya Bu Susan ya, tidak dibebankan biaya krisnya.
Nah, Bapak Ibu yang menjadi pengurus masjid juga seperti itu. Pengurus masjid musola yang mau akses kris untuk jamaahnya, untuk para perantaunya, mungkin sedang ada pembangunan dan segala macamnya, itu bisa juga bikin kris di Bank Nagari Syariah. Insya Allah akan bermanfaat karena ada sukses story-nya, di Bukit Tinggi kalau saya tidak salah, cukup dengan melemparkan di grup-grup WA scan krisnya itu, gambar scan krisnya itu, alhamdulillah terkumpul 1 miliar lebih. Nah, ini menjadi catatan juga. Jadi ke depan Bapak Ibu yang punya UMKM juga bisa melaksanakan hal seperti ini. Belanja itu online saja. Cukup kirimkan krisnya, dibayar, kita masuk di merchant, kita masuk data pembayarannya, kita kirimkan pakai media moda transportasi online. Nah, ini akan sangat memudahkan proses ke depan kita. Ini dari Pak Alem Maulana. Maaf Pak, saya kurang jelas mendengar tentang sertifikat halal untuk UMKM. Bisa kembali dijelaskan. Pak Alem dan juga Bapak Ibu yang hadir yang punya UMKM, ada lembaga sekarang yang sedang mengakses ke kita untuk pembuatan sertifikasi halal 400 UMKM. Nah, ini cukup, kalau persyaratannya cukup ini, ada NIB, nomor induk berusaha, kalau saya tidak salah, NIB, dan itu gampang sekali daftarnya. Kalaupun nanti ada kendala untuk mendaftarkannya, sampaikan ke saya, nanti saya akan hubungkan dengan beberapa lembaga tersebut untuk bisa mengakses UMKM kita untuk bisa mendapatkan sertifikat halal. Nah, ini dari SM terkait dengan free sertifikat halal yang disampaikan tadi Pak Rifka, apakah hanya untuk UMKM di Padang saja? Oke, ini memang dibuka untuk Sumatera Barat, Pak SM. Untuk Sumatera Barat. Jadi silakan nanti boleh, kan Pak. Di sini nanti akan kita bikinkan nomor handphone WA Mi, nanti silakan Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan informasi terkait dengan sertifikat halal, akan saya berikan informasinya. Ibu mau bertanya? Ibu mau bertanya dong. Untuk bikin tabungan, biaya ADM-nya berapa ya? Dan biaya daftar krisnya berapa? Mungkin sempat terlewatkan. Nah, mungkin saya langsung jawab, Bu. Ibu ini nama Ibu canggih juga ini. Kodils pakai S. Kalau untuk bikin tabungan biaya ADM-nya kita, jadi gimana ya caranya, Bu? Biaya ADM-nya itu 0, Bu. Tabungan. Kalau untuk biaya ADM tabungan Mudarabah, kalau hanya ADM tabungannya, Ibu ya, kita akan mengambil biaya ADM-nya itu tergantung dengan nisbah bagi hasil. Kalau nisbah bagi hasil Ibu mencapai lebih dari 2.500, atau anggaplah bagi hasil Ibu pada bulan tersebut 4.000, kita akan ambil 2.500 untuk biaya ADM-nya. Begitu, Bu. Kecuali nanti ada ATM. Nah, jadi ada lagi biaya ATM. Cukup ada biaya ADM tabungan dan biaya ATM dan tabungan. Untuk biaya ADM mobile banking, biaya ADM kris, free, Bu, tidak ada. Jadi yang ada itu cuma biaya ADM tabungan, itu pun kalau bagi hasil Ibu besar, kita akan ambil biaya ADM-nya. Kalau tidak besar biaya bagi hasilnya, kita tidak akan ambil atau sama dengan bagi hasil yang diterima. Kemudian ada biaya ATM, biaya ADM ATM. Kemudian dan biaya daftar krisnya tadi gratis. Semua. Di kris kita, di flyer kris kita itu sudah kita bikinkan itu, Ibu. Gratis pembukaan aplikasi digital pembayaran. Semua produk-produk kita gratis. Ibu bisa menggunakan mobile banking, Ibu bisa menggunakan NCM, Ibu bisa menggunakan produk-produk digital kita. Tidak ada biaya. Yang biaya itu cuma tabungan itu juga kita. Jadi gini, Bu. Kita sebenarnya mengeluarkan produk-produk di Bank Nagari itu memang untuk menghadirkan layanan kepada masyarakat Sumatera Barat, bagaimana caranya masyarakat Sumatera Barat mendapatkan layanan perbankan, tapi tidak berbiaya mahal. Itu yang kita hadirkan. Insya Allah ini memang menjadi ikhtiar bagi Bank Nagari, karena Bank Nagari ini milik Sumatera Barat, sehingga apapun yang bisa kita berikan kepada masyarakat Sumatera Barat, tentunya menjadi pilihan utama bagi kami. Begitu Bu Kodils. Bu Kodils nih, keren nama Ibu nih. Silakan Bapak Ibu yang lain yang masih
mau bertanya? Masih ada 24 menit lagi sebelum ada pengumuman dari Ibu Susan ini. Siapa yang akan mendapatkan hadiah bagi peserta yang aktif? Pada kesempatan kali ini akan mendapatkan voucher dari Segeh Covisius dan juga merchandise dari Bank Nagari Syariah. Nah, kembali kita informasikan bagi yang baru bergabung. Ini pojok syariah keempat, Bapak Ibu. Insya Allah kita akan tetap continue melaksanakan kegiatan ini. Kalau nantinya ada banyak permintaan untuk melaksanakan pojok syariah terkait dengan kris, kita akan buka kembali. Kita sudah melaksanakan untuk kurs syariah, kita sudah melaksanakan untuk FLPP syariah. Kemarin kita melaksanakan temanya Rahan atau Gade Emas, dan hari ini kris. Mungkin beberapa minggu ke depan juga akan ada beberapa literasi-literasi yang baru yang akan kita hadirkan kepada Bapak Ibu di Sumatera Barat dan juga di luar provinsi, karena dari beberapa kegiatan kita kemarin itu banyak yang di luar provinsi yang juga ikut. Nah, hari ini juga ada yang ikut dari Medan tadi, dari Pekanbaru, ada dari mana tadi ya? Dari Sulawesi Selatan dan segala macamnya banyak, dan mudah-mudahan ini bisa mendapatkan informasi dari kita terkait dengan proses-proses yang ada di Bank Nagari Syariah. Ini Bu Nur kembali bertanya, ini mau nanya berapa potongan biaya admin tabungan setiap bulannya? Ya, tadi sudah diinformasikan juga Bu Nur, kalau di konvensional itu potongannya, kalau syariah saja, kita syariah ya. Kalau di syariah Bu Nur, potongannya 2.500, potongan biaya ADM tabungan. 2.500 kita ambilkan dari bagi hasil. Jadi kalau bagi hasil Bu Nur itu nanti dapatnya cuma Rp400, kita ambilnya Rp400 juga Bu Nur. Ini Bu Nur, kita bergabung dengan Bu Nur ini. Jadi bisa dikatakan ada biaya ada Bu? Oh iya ya. Insya Allah kalau di Bank Nagari Syariah, kalau tergantung ini, kalau Bu Nur nanti dapat bagi hasilnya 10.000, baru kita potong 2.500. Oke. Nah, gitu Bu. Gitu Bu Nur. Ya, makasih Pak. Kita tunggu Bu Nur di Panam, di Sudirman Bu Nur. Silakan Bu Nur hadir ke situ bertanya terkait dengan proses-proses kita. Ini Bu Nur lagi di kantor Bu Nur? Nah, lagi di kantor tempat usaha. Ya. Tadi usaha Bu Nur apa Bu Nur? Pembuatan sabun cair. Oh, sabun cair. Itu kita ekspor? Enggak. Untuk lokal? Iya. Ada, silakan Bu, kita bikin kesempatan Ibu untuk mempromosikan sabun cairnya. Mana tahu nanti ada UMKM kita yang mau, ini ada potensi bisnis juga ini, mana tahu di Padang mau order ke Ibu. Silakan Bu. Boleh. Oke. Boleh. Siap. Ada contoh barangnya Bu? Ada. Coba kalau bisa kita lihatkan Bu. Di foto. Enggak, Ibu ambil aja, Ibu lihatin ke sini. Saya enggak di rumah. Boleh Bu, nanti boleh kita branding juga. Intinya UMKM yang punya usaha nanti insya Allah kita siapkan. Nanti saya kirim ke grup. Siap Bu. Oke, sip. Oke Bu. Terima kasih Bu Nur sudah bergabung. Ya, makasih. Iya, silakan. Ini masih ada dari Pak SM, usul Pak agar diadakan pojok syariah untuk pembiayaan PNS. Insya Allah Pak SM ini sedang kita persiapkan juga. Ini mudah-mudahan kalau peserta yang nanti kita bikin kita bikin pendaftarannya dulu nih. Kalau ada sekitar 40 orang lebih, kita laksanakan Pak SM. Nanti saya share nanti linknya, silakan diinformasikan ke teman-teman PNS-nya. Dari Ibu NCM personal kembali ini. Pak, saya mau nanya tentang pembayaran kris. Kalau bank lain scan barcode kris Bank Nagari, apakah dikenakan biaya? Nah, tadi sudah diinformasikan oleh Bu Susan, saya jawab saja Ibu NCM. Jadi kalau ini kita pakai GoPay nih Bu, kita pakai GoPay, kita scan krisnya Bank Nagari ini, itu tidak ada biaya. Si konsumen tidak ada biaya, si merchant juga tidak biaya. Nah, Ibu pakai ShopeePay juga seperti itu. Si ShopeePay si merchant tidak kena biaya, si konsumen juga tidak kena biaya. Nah, untuk khusus Bank Nagari kita memang mempersiapkan 0% untuk biaya
merchant kris-nya. Ini relaksasi yang kita berikan dalam rangka COVID-19 yang melanda kita ini. Jadi kita berharap produk-produk yang biasa dimanfaatkan secara offline itu kita arahkan ke digital atau secara online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk membawa uang untuk belanja. Pak Alem, saya tadi cek ada layanan terbaru pembayaran pesawat di Nagari Banking. Apakah ada biaya adminnya? Ini di mobile banking ya. Di mobile banking kita juga sudah ada. Untuk biaya layanan biasanya ada biaya merchant-nya, Pak Alem. Tapi nanti untuk prosesnya boleh Pak Alem nanti kita informasikan secara detailnya, karena insya Allah Bapak Ibu dan juga Pak Alem, produk kita sedang bertumbuh, produk-produk digital kita sedang bertumbuh. Insya Allah apa yang dimiliki oleh bank-bank besar itu akan kita miliki. Makanya BPD Sumbar, Bank Nagari kita ini menjadi bank ketiga, BPD ketiga yang mendapatkan izin kris. Bank-bank besar aja waktu itu masih susah minta izinnya. Kita BPD ketiga, Bapak Ibu, yang mendapatkan izin kris. Ini pencapaian cukup luar biasa yang telah kita lakukan di Bank Nagari, sehingga prosesnya alhamdulillah dilancarkan. Ini masih ada pertanyaan dari Ibu NCM, Pak, kapan Bank Nagari bisa top up ShopeePay? Soalnya saya sering belanja di ShopeePay. Oke. Jadi Ibu NCM dan juga Bapak Ibu di Zoom ini, dulu kita masuk ke GoPay. GoPay itu kita dulu belum bisa top up. Sekarang sudah bisa. ShopeePay juga akan seperti itu, Ibu. Jadi ShopeePay kita sedang proses pengembangan, mudah-mudahan segera kita launching. Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi GoPay, tidak ada lagi ShopeePay, tidak lagi ada OVO di Sumatera Barat, yang adanya Nagari Pay. Nah, mudah-mudahan doakan kita Bank Nagari untuk bisa mengeluarkan produk-produk digital baru untuk bisa memberikan memberikan kemewahan bagi nasabah-nasabah di Bank Nagari. Ini Pak Alem, terima kasih Pak Alem, keren Bank Nagari. Ibu Dian Misrawati, keren Bank Nagari Syariah. Saya nasabah sejak kelas A. Ibu Dian Misrawati ini nasabah dari kelas 1 SD. Alhamdulillah. Kalau Ibu Dian masih ingat itu, saya nggak tahu nih umur Bu Dian ini udah berapa. Tapi kalau seumuran dengan saya masih ingat waktu SD saya punya celengan Bu Dian. Saya punya celengan berwarna oranye, itu ada logo BPD, padi kapas, ada BPD-nya. Ini diisi, di celengan diisi, nanti ada satu momen, apakah kalau saya tidak salah 1 bulan atau per 3 bulan, orang bank yang datang kita buka itu. Kita buka, langsung dihitung, kita berikan ke orang Bank Nagarinya waktu itu. Dulu masih BPD Sumbar namanya. Jadi iya benar Pak, saya juga pakai celengan oranye. Kalau begitu kita seumuran Bu Dian. Kita seumuran seperti itu. Ya, Pak, ya. Gimana Bu Dian? Ibu Dian boleh bergabung dengan kami, Bu Dian? Ini gabungnya sambil ngomong anak, Pak. Oh, siap. Oh ya. Nggak begitu juga tampil di layar. Jadi Ibu Dian ini seumuran dengan saya, lagi gendong anak juga, ya seumuran dengan saya ini. Makanya sudah ketemu dengan celengan dahsyat itu. Tidak perlu dibobol, tidak perlu dipecah, tidak perlu dihancurkan. Celengannya besar, nggak terlalu besar ya, sebesar ini, besi. Jadi tidak ada kemungkinan untuk kita mencongkel. Jadi memang BPD waktu itu sudah menyiapkan produk agar kita memang diajak menabung, dipaksa untuk tidak bisa mengambilnya kembali. Gitu. Jadi begitu. Terima kasih Bu Dian sudah menjadi nasabah Bank Nagari sejak kelas 1 SD, sama dengan saya ini. Dari Bu NCM, keren. Saya tunggu gebrakannya Pak. Semoga Bank Nagari semakin sukses dan berjaya. Amin. Terima kasih Bu NCM personal. Nah, ini yang paling bawah ini yang berbahaya ini, ada Rifka Abadi ini. Keren BPD, maju terus. Saya cuma temannya host. Ini karena kita Zoom-nya tidak kita kunci ya Bapak Ibu ya. Jadi namanya bisa dirubah, tidak menggunakan nama akun gitu ya. Ini Rifka Abadi nanya ke Rifka Abadi ini, menyampaikan statement ke Rifka Abadi gitu.
Terima kasih Pak Rifka Abadi. Ini kita mendapatkan semangat, spirit untuk bisa terus maju, untuk bisa menghadirkan produk-produk terbaik dalam negeri. Bank Nagari ini lokal konten, insya Allah bisa memberikan manfaat juga kepada lokal wisdom kita, masyarakat kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari kehadiran Bank Nagari. Nah, Bank Nagari Syariah hadir juga untuk menjawab keinginan dari beberapa masyarakat yang berkeinginan untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Insya Allah Bapak Ibu, kita di Bank Nagari Syariah diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Kalau hari ini Dewan Pengawas Syariah kita ada 3. Ada Profesor Yaswirman, ada Bapak Moklis Bahar, dan juga ada satu lagi Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua MUI Sumatera Barat. Jadi beliau bertiga ini yang mengelola, memproses, memberikan opini, melaksanakan audit syariah terhadap produk-produk di Bank Nagari Syariah, sehingga kita insya Allah berjalan pada koridornya. Tidak ada, nah tetap kita membuka peluang kalau ada nantinya ada hal-hal yang perlu kita maksimalkan di produk-produk syariah kita, ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, mungkin prosesnya yang sedikit keluar dari jalur syariah, tolong diingatkan kami agar kami bisa menghadirkan produk syariah yang kafah dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Sumbar. Ibu Nur, ya, terima kasih Bu Nur, keren Bank Nagari, is the best. Dari Bu NCM, apakah sudah bisa ATM Bank Nagari melakukan penarikan di luar negeri? Kita sudah tergabung di GPN ini Bu, di Bu NCM. Jadi di GPN ini, insya Allah ATM kita itu sudah bisa digunakan di beberapa negara yang sudah tergabung dalam ruang lingkup merchant-nya. Nanti boleh Ibu NCM akses di @Bank Nagari BPD Sumbar, itu sudah ada beberapa informasi-informasi. Saya juga kalau tidak terlalu ingat informasinya, takutnya salah menginformasikan. Silakan Bu NCM nanti mengakses ke situ. Dari Pak Alem, Pak, ada saran saya tambahkan, ada saran pembayaran uang kuliah di Universitas Terbuka. Banyak orang Sumbar kuliah di UT, Pak. Nah, ini tentunya Pak Alem juga mahasiswa UT ini, Pak ya. Kebetulan Pak Alem, Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini, kita punya produk namanya Nagari Portal Payment, NPP. Ini sudah kita siapkan untuk mengakses kampus-kampus. Ada sistem informasi manajemen kampus terkait dengan pembayaran SPP yang gratis kita berikan. Pak Alem mohon informasikan ke UT tempat Bapak kuliah bahwa kita sudah bisa memberikan akses gratis terhadap produk sistem informasi manajemen kampus terkait dengan pembayaran SPP. Cukup mendaftarkan nomor kampusnya, nanti didaftarkan daftar mahasiswa yang akan membayar, mahasiswa nanti akan diberikan nomor virtual account, membayarnya cukup ke ATM, ke mobile banking, ke teller, ke segala macamnya, itu langsung masuk ke kampus, kampus bisa cek. Ini sudah bayar, ini belum bayar, ini sudah bayar, ini belum bayar. Nah, ini aksesnya kita berikan gratis. Ini bentuk persembahan Bank Nagari kepada masyarakat Sumatera Barat. Kampus-kampus tidak perlu lagi bikin aplikasi yang berat, bikin vendor segala macam. Kita siapkan itu. Nah, yang kedua, jika kampus tersebut sudah punya jaringan host to host, kita bisa melingkan prosesnya. Insya Allah itu akan lebih gampang sekali. Jadi silakan Pak Alem mohon informasikan, boleh menghubungi kita, nanti kita akan informasikan ke Universitas Terbukanya terkait dengan proses-prosesnya. Ini dari Pak Chan, Dimsum dan Pancake. Gimana Pak Alem? Ya Pak, saya mau daftar uang SPP lagi di UT nih Pak. Nah, kalau bisa secepatnya Pak. Siap. Nanti Pak Alem juga informasikan ke pihak kampusnya kalau Bank Nagari punya produk NPP namanya. Pak Alem juga bisa cek di @Bank Nagari BPD Sumbar itu. Di situ ada beberapa informasinya. Itu kita berikan gratis ke kampus. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kampus besar, UNAN, UNP, Bung Hatta, dan beberapa kampus besar di Sumatera Barat. Ini sedang kita proses. Insya Allah gratis. Pak Chan dari Dimsum dan Pancake Durian, kalau bisa diperluas jaringan Pak, soalnya sering ke daerah desa luar Sumbar. Oh, oke. Termasuk tadi Bu Nur, nah, jadi
Bapak Ibu, kita sekarang punya cabang itu di Jakarta. Kita punya di Jakarta, Pekanbaru, dan juga di Bandung. Dulu kita punya planning malahan akan buka di Batam, di Medan, dan di beberapa daerah lainnya. Intinya seperti ini, Bank Nagari, masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Minang ini hobinya merantau. Dimanapun berada pasti ada orang Minang. Nah, kita memang akan mengakses ke sana, tapi ada skala prioritas, Pak Chan. Mungkin ada beberapa daerah dulu yang kita prioritaskan, dan memang kalau memang itu membutuhkan sentuhan Bank Nagari hadir di situ, kita akan siapkan. Insya Allah nanti ini pasti menjadi diskusi juga bagi manajemen Bank Nagari untuk bisa menghadirkan cabang kita lebih banyak. Dan Bank Nagari ini termasuk bank BPD pertama yang membuka cabang di luar daerahnya. Jadi Bapak Ibu, ini kebanggaan bagi kita bahwa Bank Nagari ini adalah BPD pertama yang membuka cabang di luar daerah. Ini sangat dahsyat sekali ini. Baru setelah itu BPD-BPD lain ikutan. Terima kasih Pak Chan untuk sarannya. Ibu NCM personal, Pak, saudara saya ada di luar negeri. Apakah bisa ditransfer uang dari luar negeri langsung ke rekening saya yang ada di Bank Nagari? Secara sistem bisa, Ibu. Secara sistem bisa. Nanti Ibu tinggal memberikan beberapa kalau pakai ATM. Nah, ada juga yang lebih gampang, Bu NCM. Kita punya Western Union. Nah, nanti nggak ada di sini ya. Western Union itu WU namanya, Western Union bisa Ibu NCM akses. Dari luar negeri tinggal kirim, karena Western Union itu di seluruh negara ada. Tinggal kirim, nanti Ibu dapat nomor dari situ, datang ke Bank Nagari, cairkan cukup dengan menyampaikan nomor yang sudah diberikan tersebut. Uangnya langsung diberikan. Semacam Wesel Pos tapi kilat, Bu. Wesel Pos tapi kilat. Nah, ini bisa diakses Bu NCM. Dari iPhone, di kantor saya, ETC English Tutorial Center sudah memakai Kris. Lumayan ramai yang memakai Kris untuk pembayaran kursusnya. Keren, tapi kadang ada pertanyaan apakah ada diskon kalau pembayaran dengan Kris. Saya rasa ini juga ide. Nah, ini dengan, saya nggak tahu namanya nih. Miss Baby ya. Ini dengan Miss Baby, insya Allah, mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan Miss, ini akan ada promo-promo khusus yang akan kita berikan. Akan ada promo-promo khusus. Ini contohnya sekarang kita promonya dengan apotek. Tidak tertutup kemungkinan nanti kita akan gandeng beberapa kursus, tempat-tempat kursus. Siapa yang bayar ke situ nanti kalau pakai krisnya Bank Nagari itu akan diberikan diskon. Ini insya Allah akan kita update informasinya nanti. Dan alhamdulillah hari ini kita juga hadir langsung ini Bapak Dian Nugraha dari Departemen Regional BI Jakarta sudah join. Terima kasih Pak Dian sudah hadir bersama kami. Ini insya Allah proses edukasi dan literasi yang kita berikan kepada UMKM terkait dengan alat pembayaran kekinian, itu Kris. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi seluruh UMKM kita di Sumatera Barat. Pak Dian, kalau boleh bergabung dengan kami, Pak Dian. Kalau Pak Dian bisa aktif, bisa bergabung dengan kami. Atau Pak Dian mungkin sedang ada kegiatan. Intinya, Bapak Ibu yang punya usaha, silakan akses produk Kris kita untuk bisa memudahkan proses pembayaran di toko dan juga kedai Bapak Ibu. Yang punya masjid, yang menjadi pengurus masjid dan musola, silakan juga daftar Krisnya, itu 0% juga. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat kalau yang Bapak-Bapak ini kalau Jumatan di Masjid Raya itu sudah ada, selain kotak infak yang beredar, itu di atasnya juga sudah ada stiker-stiker itu. Ada stiker-stiker Kris, itu sudah bisa di-scan. Jadi kalau ke masjid, kita tidak bawa uang, tapi mau berinfak, ya cukup keluarkan handphone. Tapi setelah dikeluarkan handphone, setelah di-scan Kris, masukkan lagi handphonenya. Jangan tak buka lo WA, Bu. Jangan tak buka lo WA, Pak. Lah baca WA lo, pas katib sedang di mimbar. Jadi bisa tanpa membawa uang pun kita sudah bisa berinfak, sedekah, dan zakat. Ini sedang kita
Kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga wakaf, dan juga informasi terbarunya Bapak Ibu, 4 Juni kemarin kita sudah diberikan izin oleh Menteri Agama untuk menjadi LKSPBU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan berikan sosialisasinya, bagaimana proses wakaf uang ini bisa kita gerakkan di Sumatera Barat. Karena Pak Gubernur juga memberikan informasi bahwa Januari 2021 kemarin Pak Gubernur diundang ke Istana Presiden untuk launching gerakan wakaf uang nasional. Dan Sumatera Barat dijadikan pilot project nasional untuk wakaf uang. Insya Allah Bank Nagari akan berada di depan untuk bisa memasarkan literasi dan edukasi terkait dengan wakaf uang ini. Nah, sudah ada beberapa lembaga wakaf dan lembaga zakat yang sudah kita branding dengan scan kris. Ini mereka sudah menyebarkan krisnya ke mana-mana. Jadi akan sangat memudahkan prosesnya tanpa biaya apapun, cukup buka rekening untuk penampungan. Jadi nggak ada hal yang disulitkan sebenarnya Bapak Ibu. Cukup buka rekening 25.000, dapat buku rekening, dibikinkan kris, langsung bisa ditempel di tempat usaha. Kalau ada yang mau belanja online, kita kirimkan krisnya atau kita kirimkan nomor rekeningnya, sudah bisa clear, sudah bisa selesai. Ini dari Miss ETC tadi, Miss Baby ya. Siap, mohon maaf lupa info, saya Miss Debbie ya. Miss Debbie. Iya. Ditunggu programnya segera. Terima kasih Pak untuk Bank Nagari Syariah. Terima kasih Miss Debbie. Insya Allah nanti kita akan berkunjung membuat program-program nanti dengan Miss Debbie. Pak, apakah sudah bisa di Bank Nagari buka tabungan hanya lewat mobile banking saja? Nah, Ibu NCM personal ini mudah-mudahan sudah mengisi link absen kita ya. Ibu NCM personal, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengeluarkan buka rekening secara online juga. Buka rekening secara online. Jadi kita tentunya tadi yang sudah saya sampaikan, Bank Nagari ini keren, walaupun kita bank daerah, tapi kita sudah menyamai bank-bank swasta nasional, bank-bank nasional. Level kita harus kita lokal hero, kita menjadi pahlawan di Sumatera Barat, kita menjadi penjawab tantangan di Sumatera Barat. Jadi untuk bank-bank nanti kita akan menyiapkan produk-produk yang tentunya bisa diakses, bisa memudahkan seluruh transaksi. Rekening membuka rekening secara online sedang kita siapkan. Jadi tim kita di divisi terkait sedang mempersiapkan proses-prosesnya, Bu NCM. Mudah-mudahan ini bisa segera kita launching sehingga tidak perlu lagi datang ke bank, karena sekarang sudah kita mulai hilangkan ada scan kris, ada mobile banking, ada internet banking dan segala macamnya. Cukup nanti nasabah itu datangnya ke ATM saja. Ke bank itu hanya untuk buka rekening. Setelah itu clear. Nah, ke depan ke bank itu tidak lagi buka rekening. Buka rekeningnya bisa melalui handphone saja. Nah, ini sedang kita persiapkan. Baik, masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Sudah jam 12. Ini Bu Susan sudah membuat nama-nama yang akan mendapatkan hadiah dari kita. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi Bu Susan. Kembali kami ucapkan terima kasih tadi dari Bank Indonesia Pusat, dari Bank Indonesia Jakarta sudah hadir bersama kita. Bu Ike tadi dari Bank Indonesia Padang, Sumatera Barat juga hadir bersama kita. Ada beberapa daerah-daerah lain juga hadir. Terima kasih. Baik, langsung Bu Susan untuk bisa mengumumkan siapa yang menjadi pemenang. Ini kita lihat dari aktif dalam kegiatan Zoom kita pada hari ini. Silakan Bu Susan. Terima kasih Pak Rifka. Terima kasih kepada para peserta Zoom yang hadir pada kesempatan kali ini. Setelah diskusi ya Pak ya, diskusi mengenai kris ini, akhirnya kami juga memutuskan 3 orang partisipan aktif yang akan memperoleh voucher dari Bank Nagari. Yang pertama itu yang raise hand pertama atas nama Pak Alem. Pak Alem ya Pak Rifka, mohon maaf jika salah. Pak Alem Maulana. Pak Alem Maulana itu dapat voucher, selamat untuk Pak Alem. Kemudian kami serahkan yang kedua untuk Pak Chandra dari
Sam and Pancake Durian, pelaku UMKM juga, selamat kepada Pak Chandra, dan yang terakhir kepada Ibu Nurasiah di Pekanbaru. Oke. Selamat kami ucapkan untuk 3 pemenang voucher pada kesempatan kali ini. Baik, terakhir Bu Susan, silakan closing statement-nya. Terima kasih Pak Rifka, terima kasih kepada para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Sekilas tadi telah kita bahas mengenai QRIS, apa itu syarat-syaratnya, apa itu prosesnya, skemanya, dan segala macam. Dan kami sangat menunggu kehadiran dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa menginformasikan kepada kami untuk mendapatkan QRIS di Bank Nagari ini. Karena bagaimanapun QRIS ini saat ini sangat dibutuhkan untuk pembayaran pada masa sekarang ini, terutama masa pandemi ini. Terima kasih Pak Dika dan tim. Terima kasih Bu Susan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sudah diumumkan tadi Bu Susan ada 3 orang yang mendapatkan hadiah. Nanti silakan diisi link absen kita Bapak Ibu, Bu Nurasia, Pak Chan, dan juga Pak Alem tadi ya. Semoga bermanfaat nanti hadiahnya. Kemudian terakhir kami ucapkan terima kasih juga Bank Indonesia sudah memberikan arahan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih kepada Langgam ID, terima kasih juga kepada Segeh Covisius, terima kasih juga kepada UMK Syariah Center sudah memberikan akses bagi kita untuk mengakses beberapa UKM yang ada di Sumatera Barat. Dan insya Allah program ini akan kita laksanakan secara kontinu dengan beberapa tema-tema yang lebih keren lagi ke depannya. Insya Allah kita bertemu kembali. Dan salam dari Pak Heri Fitrianto, pemimpin Bank Nagari Cabang Syariah Padang. Beliau tidak bisa memberikan closing statement pada hari ini. Dan kembali kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian dan juga tingkah laku selama proses pelaksanaan Zoom ini. Dan mudah-mudahan bisa, Pak Heri bisa bergabung Pak Heri? Saya minta closing statement dari Pak Heri. Ya baik, terima kasih Pak Rifka. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti Pojok Syariah 4 ini. Terima kasih spesial juga untuk Bapak Dian Nugraha, Bu Ike, Pak Dian dari Bank Indonesia Pusat, Bank Indonesia Jakarta, kemudian Bu Ike dari Bank Indonesia Sumatera Barat. Terima kasih atas support, dukungannya. Juga Bapak Ibu semuanya UMKM, pelaku usaha, mitra Bank Nagari. Mari bersama-sama kita sukseskan alat pembayaran kekinian ini, terutama di Bank Nagari Cabang Syariah Padang. Bank Nagari Cabang Syariah Padang saat ini komitmen untuk bagaimana kita memenuhi segala kebutuhan masyarakat, terutama dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan dengan adanya Pojok Syariah 4 ini, dengan mengangkat alat pembayaran kekinian, dapat memberikan wawasan bagi kita semua, terutama pelaku UMKM. Kemudian mari bersama-sama kita membesarkan Bank Nagari, mari sama-sama kita gunakan alat pembayaran kekinian ini, dan mudah-mudahan kita dapat mempergunakannya dan menyebarluaskannya ke seluruh masyarakat Sumatera Barat. Demikian Pak Rifka, sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu semuanya, dan selamat juga bagi yang telah menerima gift atau reward atau pemberian ya, satu pemberian dari Bank Nagari Syariah Padang. Dan kami menghimbau Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama kita membesarkan dan menggunakan produk Bank Nagari Syariah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri Fitrianto sudah bergabung untuk memberikan closing statement pada kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu jika ada salah-salah penyampaian, ada salah-salah tingkah laku dan juga kekurangan dari kami semua. Dan sampai berjumpa di pojok syariah kelima yang insya Allah akan kita segera sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deka.